Di tengah ribuan iblis, hanya satu prajurit barbar yang tersisa, yang akhirnya lumpuh akibat mantra pengikat. Ia menderita mantra kebisuan dan kelemahan mutlak, membuatnya tidak mampu memberikan perlawanan. Sesaat kemudian, mantra pemenggalan yang mengerikan dirapalkan untuk memotong semua anggota tubuhnya di depan musuh. Sebagai penyelesaian, para iblis tingkat tinggi merapalkan kutukan kekalahan instan yang mengerikan padanya. Seorang prajurit berbaju zirah berjalan dengan tenang menuju tubuh barbar yang tak bernyawa di tanah. Iblis kuat bertanduk dengan rambut putih ini menyaksikan pemandangan tersebut. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, makhluk jahat itu mulai berjalan pergi, yakin bahwa misinya telah selesai. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Dengan cara yang sangat mengejutkan, sang barbar muncul kembali tepat di belakangnya, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Ia mengungkapkan bahwa semua ini mungkin berkat kontra khusus yang ia buat langsung dengan para malaikat. Malaikat Agung Saraf memberinya kemampuan unik untuk memahami dan berbicara dalam bahasa apapun. Sesosok makhluk kerangka melayang memanggilnya Wolfgang dan menyebutnya sebagai individu bermasalah yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Wolfgang hanya mendengarkan hinaan musuh sambil mempertahankan ekspresi serius dan penuh pemikiran. Monster itu mempertanyakan bagaimana mungkin manusia waras berani menyatakan perang terhadap makhluk skuad iblis. Tidak mempedulikan ocehan tersebut, sang prajurit menerjang dan menyerang dengan kecepatan penuh. Ia melompat dengan senjata raksasa dan secara ironis setuju dengan perkataan tengkorak melayang itu. Wolfgang mengakui bahwa ia sudah lama kehilangan kewarasannya. Berkat para iblis itu sendiri yang mengubahnya menjadi seperti ini. Dengan lebih dari 60.000 monster yang telah ditaklukkan, ia ingat bahwa berkat para malaikat sangatlah murah hati. Makhluk surgawi itu memberinya semua dukungan yang ia butuhkan untuk melanjutkan perang kesepiannya. Ia tanpa henti menebas setiap makhluk yang melintasi jalannya tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Seorang lawan bayangan memerintahkannya untuk menyerah. Namun, sang pahlawan tahu ia memiliki kartu as yang jauh lebih berharga berkat malaikat yang jatuh, Uriel. Ia menerima kemampuan regenerasi dan menyuruh para iblis untuk menyerah bahkan jika ia kehilangan anggota tubuh atau bahkan kepalanya. Segala sesuatu di tubuhnya beregenerasi secara instan. Dengan senyum menakutkan di wajahnya, ia berjanji untuk menjatuhkan iblis itu dengan tangan kosong. Prajurit barbar tak kenal takut yang menolak untuk dikalahkan ini mulai menghancurkan musuh-musuhnya satu persatu dengan brutal. Dihadapkan dengan keganasan seperti itu, para penjajah sendiri mulai mempertanyakan jati diri pria itu. Mereka tidak lagi tahu siapa monster yang sebenarnya. Dan sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Lebih dari 10.000 iblis berkumpul di satu kuil untuk mencoba menghentikan langkah sang prajurit yang tak terbendung. Tempat itu dirancang khusus untuk memutuskan semua hubungan spiritualnya dengan para malaikat. Ia tahu betul itu adalah jebakan tetapi tidak punya pilihan selain memasuki lokasi tersebut. Seluruh perjalanannya dalam perang suci ini didorong oleh satu tujuan pribadi yang harus ia penuhi. Ia akhirnya berhadapan langsung dengan iblis yang bertanggung jawab atas pembantaian kejam terhadap seluruh keluarganya. Pelakunya bersembunyi di sana di dalam kuil gelap itu, menunggu kedatangan sang barbar. Memancing prajurit itu ke dalam penyergapan tanpa kekuatan ilahinya adalah rencana jahat yang ia susun. Tiba-tiba, hujan anak panah mematikan ditembakkan tanpa henti ke arah protagonis yang tak berdaya. Tanpa regenerasi aktifnya, ia terkena langsung di dada oleh beberapa proyektil tajam. Rencana iblis itu berhasil dengan sempurna, meninggalkan tubuh prajurit itu terluka parah tanpa berkat malaikat. Sang penjahat mencemooh, mengatakan dia tidak lebih dari manusia biasa yang rapuh. Namun, sang prajurit hanya tersenyum dan mengatakan lawannya terlalu banyak bicara dan melupakan detail krusial. Pemimpin iblis itu menjadi sangat marah mendengar ejekan tersebut dan memanggilnya sampah barbar dengan kebencian yang mendalam. Ia segera memerintahkan semua pasukannya untuk maju dan menghancurkan si penyusup tanpa ampun. Wolfgang mengatakan mereka seharusnya melakukan itu sejak awal dan mengungkapkan alasan kedua kekuatannya. Ia melampaui batas mutlak kemanusiaan. Menjadi prajurit yang berevolusi dengan setiap pertarungan dengan kecepatan yang mencengangkan, ia mulai membelah tentara musuh dalam sekejap mata. Kekuatannya yang kolosal mampu memusnahkan seluruh tentara kekaisaran. Tanpa bantuan siapapun, ledakan dahsyat menyapu area tersebut, menyisakan hanya sang pemimpin iblis yang masih hidup di tengah debu. Sang penjahat tidak percaya. Melihat seluruh pasukannya musnah dari peta oleh seorang pria, lelah mendengar alasan yang sama, Wolfgang mengarahkan pedangnya untuk menyatakan akhir dari segalanya. Dengan balas dendamnya yang akhirnya selesai, sang pahlawan berencana untuk kembali dengan damai ke tanah airnya di Germania. Tujuannya sekarang adalah membantu membangun kembali dunia yang dirusak oleh kekejaman makhluk-makhluk ini. Ia bermimpi berlayar di lautan dan berburu monster. Kembali ke kehidupan bebas layaknya barbar seperti dirinya dahulu. Iblis yang jatuh itu dengan marah mengatakan bahwa rasnya tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh tangan prajurit seperti dia. Sesaat kemudian monster itu sendiri menancapkan cakarnya ke dadanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri di depan lawannya. Wolfgang bertanya apakah mengakhiri hidupnya sendiri membuatnya merasa lebih baik karena itu tidak akan mengubah akhir dari rasnya. Ia mengangkat pedang kolosalnya dan berteriak bahwa ia tidak akan pernah membiarkan musuh lolos dari balas dendamnya dengan cara bunuh diri. Iblis itu mengungkapkan bahwa ia telah mengaktifkan kutukan kuno pembatuan mutlak untuk menjatuhkan mereka berdua. Lingkaran sihir terang muncul di bawah prajurit yang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Wolfgang merasakan efek sihir itu mengenai tubuhnya dengan cepat dan matanya melebar saat ia menyadari bahayanya. Beberapa pesan ilahi mulai muncul, mengungkapkan bahwa bahkan para malaikat pun terkejut oleh hal ini. Prajurit itu menyadari bahwa ia telah benar-benar kehilangan pendengaran dan indera peraba di seluruh tubuhnya. Penglihatannya juga mulai perlahan menggelap saat ia dengan sia-sia memohon kepada lawannya untuk tidak melarikan diri di tengah kegelapan pikirannya. Sang prajurit bersumpah akan membalas dendam sampai seorang pemuda tiba-tiba terkejut. Anak laki-laki itu mengagumi patung batu tersebut, mengira itu terlihat luar biasa tanpa menyadari bahwa patung tersebut hidup di dalamnya. Wolfgang mulai sadar kembali dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa melihat anak itu dan mendengar suaranya. Seorang pemandu wisata memanggil anak itu untuk kembali ke kelompok dan ia patuh, berlari untuk bergabung dengan yang lain. Pada saat itu, tangan batu sang prajurit mulai bergerak sedikit, menandakan berakhirnya kutukan. Tiba-tiba, tangan raksasa yang menakutkan muncul dari patung tersebut dan dengan kuat mencengkeram kepala pemuda itu dengan tatapan yang sangat serius. Si barbar dengan kasar menyuruh pemuda itu untuk segera menyingkir dari jalannya. Tanpa usaha sedikit pun, sang prajurit melemparkan pemuda itu ke arah bebatuan gua. Anak itu jatuh pingsan ke tanah sementara orang-orang di sekitarnya panik dan mulai berteriak ketakutan. Wolfgang mulai mematahkan leher dan bahunya untuk mendapatkan kembali gerakan setelah lumpuh sekian lama. Ia melihat sekeliling dengan kesal dan mengeluh bahwa area itu penuh dengan manusia yang berisik dan menjengkelkan. Bebas dari pembatuan, ia memutuskan satu-satunya tujuannya sekarang adalah mengejar iblis sial yang menyegelnya. Untuk memeriksa situasinya saat ini, sang prajurit memutuskan untuk memanggil layar status emas di hadapannya. Segera setelah layar terbuka, mata sang barbar melebar karena terkejut saat ia membaca informasi baru. Ekspresi terkejutnya menjadi lebih jelas saat ia mencoba memproses angka-angka yang dilihatnya di layar. Jumlah iblis telah meningkat drastis dan sekarang muncul penyintas baru yang disebut pemburu, Hunter. Wolfgang benar-benar bingung dengan kata pemburu. Tidak tahu apa arti istilah itu, ia juga bertanya-tanya mengapa, pada daftar kelasnya sendiri, ia tetap menjadi satu-satunya barbar yang tersisa. Saat mencoba memahami perubahan aneh ini, ia merasakan sesuatu mendekat. 4 pria misterius dengan setelan elegan muncul di sekitarnya, diselimuti aura terang. 2 dari orang-orang itu berlari untuk membantu pemuda yang jatuh, dan sang barbar menganggap seluruh keributan itu konyol. Ia merasa orang-orang sangat menyedihkan karena pingsan dengan begitu mudah dan membuat keributan atas sesuatu yang sepele. Salah satu pria mendekat dan secara formal memperkenalkan diri sebagai penjaga dari lantai pertama penjara bawah tanah itu. Ia menunjukkan kartu identitas resmi dan memerintahkan sang barbar untuk menunjukkan dokumennya. Sekarang, Wolfgang bingung dengan dokumen tersebut, dan sang penjaga memperingatkan bahwa lebih baik bekerja sama selagi ia bersikap baik. Karena tidak sabar dengan omong kosong, sang prajurit mengulurkan lengannya dan mencengkeram pria itu di leher dengan paksa. Ia mengangkat penjaga itu ke udara hanya dengan satu tangan, meninggalkan rekan-rekannya dalam keputusasaan total. Wolfgang dengan serius memperingatkan bahwa ia bukan jenis makhluk yang menerima untuk dikendalikan oleh sembarang orang. Saat penjaga itu tersedak di udara, yang lain memohon dengan putus asa kepada sang barbar untuk berhenti. Tiba-tiba, seorang wanita muda berambut merah datang dengan terengah-engah dan bertanya apakah dia adalah prajurit terkenal Wolfgang. Sang pahlawan melonggarkan cengkramannya sambil menatap pendatang baru itu dengan penuh kecurigaan. Ia mendekat dengan mengesankan dan menuntut untuk segera mengetahui bagaimana gadis yang tidak dikenal itu mengetahui namanya. Dengan perhatian pada gadis itu, sang barbar melepaskan leher penjaga yang kemudian jatuh ke tanah. Wolfgang mengulangi pertanyaan itu dengan mengintimidasi, membuat gadis itu gemetar ketakutan di bawah tekanan yang begitu besar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kang Yarin dan meminta untuk berbicara di tempat lain, tetapi ia tidak melihat alasan untuk setuju. Namun, pada saat yang tepat itu, perut Wolfgang berbunyi sangat keras, mengungkapkan rasa laparnya yang luar biasa. Menyadari situasi tersebut, Kang Yarin tersenyum ramah dan menawarkan banyak makanan serta tempat yang nyaman untuk beristirahat. Terbujuk oleh tawaran tersebut, sang barbar memutuskan untuk ikut dengan si rambut merah dan mereka berdua melangkah melewati portal sihir yang terang. Saat keluar dari portal, ia terkejut melihat bangunan-bangunan raksasa dan bertanya kemana sebenarnya mereka akan pergi. Dia menjelaskan bahwa Hunter, pemburu, adalah prajurit yang dilatih untuk menghadapi monster yang muncul dari portal sihir. Di dalam mobil, dia mengatakan bahwa iblis tingkat tinggi yang berbahaya adalah tanggung jawab pemerintah, bukan asosiasi. Kong Yarin mengungkapkan bahwa ia adalah bagian dari proyek untuk menemukan Hunter baru, dan sang pahlawan terkejut mendengarnya. Dia mengaku bahwa semua orang mengira dia hanyalah patung biasa sampai mereka menemukan kebenaran tentang segel tersebut. Si rambut merah mengatakan bahwa hanya sedikit prajurit kuat yang bisa menghadapi iblis, sementara jumlah portal terus bertambah. Dia mengungkapkan bahwa dia punya ide brilian segera setelah dia menemukan sang barbar yang membatu di penjara bawah tanah yang gelap itu. Wolfgang memperhatikan gadis itu tiba-tiba berhenti bicara dan diam-diam mengamatinya, menunggu dia melanjutkan. Gadis muda berambut merah itu memasang ekspresi berpikir dan melankoli sejenak, menciptakan suasana sunyi. Tak lama kemudian, makanan disajikan dan sang barbar menjadi sangat penasaran, mencium aroma pizza yang hangat itu. Dia menyajikan hidangan tersebut kepadanya dan menyuruhnya makan sebanyak yang dia mau karena dia tahu sang barbar pasti kelaparan.
Dia melaporkan bahwa dia membutuhkan beberapa penyembuh untuk mematahkan sihir hitam yang mengerikan itu. Sang prajurit merasa makanannya sangat lezat dan mengutuk penciptanya karena membuat sesuatu yang begitu enak. Penasaran dengan kebaruan era modern, dia menunjuk ke arah botol soda. Ingin tahu apa itu? Dia menjelaskan bahwa itu adalah minuman bernama cola dan menyarankannya untuk mencobanya dengan potongan pizzanya. Sang barbar meneguk botol itu ke mulutnya dan meminum cairan misterius itu sekaligus dengan rasa haus dan antusiasme yang besar. Dia bertanya dengan penuh harap apakah sang barbar menyukai rasanya, namun sang prajurit justru memberikan reaksi tak terduga. Dia mengaku terkejut dengan rasa karbonasi yang menggelitik tenggorokannya, tetapi mengakui bahwa minuman itu menyegarkan dan sangat lezat. Merasa lega melihatnya menyukai segalanya, gadis berambut merah itu menyeka keringat gugupnya dan menyuruhnya untuk terus makan. Yarin mengambil kesempatan untuk bertanya apakah dia menyadari bahwa era ini sangat berbeda dari zamannya. Dia membenarkan, mengatakan bahwa pemandangan yang dia lihat dari dalam mobil benar-benar asing baginya. Dia menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di abad ke-21 dan bertanya apakah dia tahu tahun berapa di masa lalunya. Sang barbar tampak bingung dan menjawab bahwa dia tidak tahu apa arti akronim itu. Sang prajurit kemudian teringat bahwa saat dia lahir, 1000 tahun telah berlalu sejak Romulus mendirikan kota Roma. Mendengar itu, gadis itu menggebrak meja dan berdiri dengan penuh semangat, merayakan bahwa teorinya benar. Dia merayakan deduksinya bahwa Wolfgang datang langsung dari abad pertengahan sementara mereka berada di abad ke-21. Karena dia adalah hunter arkeolog, dia sangat senang bisa berbicara dengan seseorang dari era itu. Wolfgang tidak peduli dengan kegembiraannya dan hanya meminta sekotak lagi pizza surgawi itu. Setelah melahap beberapa pizza berturut-turut, prajurit yang lapar itu akhirnya mengatakan dia merasa puas. Dia menjadi serius kembali dan bertanya apakah dia tahu di mana dia bisa menemukan iblis yang mengubahnya menjadi batu. Yarin terkejut dengan nama yang tidak biasa itu dan dia menjelaskan bahwa itu adalah makhluk jahat yang bertanggung jawab menyegalnya. Si rambut merah mengambil ponselnya dan sang barbar merasa cara orang modern bertindak sangat aneh. Pencarian di aplikasi menunjukkan tidak ada hasil dan dia bertanya apakah dia yakin itu nama aslinya. Sang pahlawan membenarkan dan menjelaskan bahwa itu adalah musuh iblis terakhir yang dia hadapi sebelum kejadian tersebut. Dengan air mata di matanya, dia berkata bahwa setelah mengalahkan monster itu, dia akan kembali ke Germania untuk bersama keluarganya dengan hati yang berat. Wanita muda itu menjelaskan bahwa dia perlu menghadapi kenyataan pahit. Karena Germania sudah tidak ada lagi, Wolfgang sangat terkejut mendengar bahwa tanah air tercintanya sekarang menjadi bagian dari negara yang disebut Norwegia. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia ketahui dan cintai di masa lalu sekarang hanya menjadi milik buku sejarah lama. Diliputi gelombang frustrasi dan rasa sakit yang tiba-tiba, sang prajurit menyiapkan pukulan yang menghancurkan. Dengan seluruh kekuatannya, dia melepaskan amarahnya ke dinding kantor yang mulai retak dari atas ke bawah akibat benturan tersebut. Dengan tatapan gelap dan penuh tekad, dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia masih perlu menyelamatkan keluarganya tercinta. Gadis itu menjadi khawatir dan dengan lembut mencoba mengingatkannya bahwa keluarganya telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia bersikeras bahwa dia bisa membawa mereka kembali karena kontrak dengan para malaikat dan meminta bantuan untuk menemukan iblis tersebut. Memahami situasinya, wanita muda itu berjanji bahwa jika iblis ini masih aktif, dia pasti akan menemukannya. Mendengar janji sang hunter, sang barbar memutuskan untuk membuat perjanjian kerja sama timbal balik dengannya sejak saat itu. Dia berkata dia tahu gadis itu menunggu kebangkitannya karena suatu alasan dan berjanji untuk bekerja sama dengan tujuannya. Sang pahlawan memperjelas bahwa satu-satunya syaratnya adalah dia menggunakan semua sumber daya yang mungkin untuk melacak penjahat itu. Dia memperingatkan bahwa tanpa kewarganegaraan, dia perlu mendapatkan lisensi hunter resmi agar bisa bergerak bebas di negara ini. Dia meyakinkannya bahwa dia sudah memiliki persyaratan yang diperlukan, dan sang barbar menggerutu bahwa kehidupan modern terlalu rumit. Si rambut merah membuka pintu mobil dan menyebutkan, ada banyak keuntungan luar biasa untuk menjadi hunter resmi. Dia menyebutkan bantuan perumahan dan gaji bulanan, membuat sang prajurit bertanya apakah pembayarannya akan tunai. Dia mengatakan jika dia lulus ujian hari ini, dia akan mendapatkan banyak uang dan mungkin membuat kontrak dengan konstelasi. Wolfgang bertanya tentang konstelasi, dan si rambut merah menjelaskan bahwa mereka adalah dewa pelindung bintang-bintang. Dia mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini mendukung orang-orang berbakat dan memberikan dukungan penuh untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka. Sang pahlawan mengatakan dia mengenal malaikat tetapi belum pernah mendengar tentang entitas yang baru muncul 15 tahun lalu ini. Saat memasuki tempat itu, dia dikejutkan oleh kerumunan orang dewasa muda yang akan mengikuti tes promosi hari ini. Gadis itu menunjuk ke arah struktur kolosal dan bertanya apakah dia melihat dinding besar di depan sana. Dia menjelaskan bahwa itu adalah dinding ujian dan bahwa dia perlu mencetak 500 poin untuk lulus. Sang barbar mengamati dengan meremehkan, mengatakan bahwa dinding itu tampak mudah hancur hanya dengan satu sentuhan. Yarin memandunya ke meja resepsionis untuk mendaftar secara resmi dan memberikan nama prajurit itu. Karena dia tidak memiliki paspor, dia menggunakan lisensi hunternya sendiri sebagai jaminan untuk pendaftaran. Seorang pria berpakaian seperti orang Sparta berjalan melewati mereka membawa tombak khusus, menandakan ujian akan segera dimulai. Dia mengatakan tombak itu perlu ditempatkan di struktur untuk meresapi dinding besar dengan kekuatan ilahi Leonidas.
Prajurit Sparta itu memasukkan senjata ke dalam wadah emas, melepaskan energi listrik yang kuat. Gelombang besar cahaya keemasan disalurkan langsung ke tulisan suci misterius di dinding besar itu. Portal terang sepenuhnya aktif, mengungkapkan penghalang sihir yang proporsinya benar-benar epik. Di tengah kehebohan para kandidat, Wolfgang berpikir orang-orang membuat keributan yang konyol tentang hal itu. Evaluator meminta ketenangan dari semua orang di arena, dengan penuh semangat mengumumkan bahwa tes resmi akan segera dimulai. Wolfgang tiba-tiba menyipitkan matanya dan menjadi waspada saat merasakan aura kuat yang memancar dari struktur itu. Penghalang emas besar memancarkan denyut energi sihir. Saat semua orang menunggu dimulainya tes, evaluator meminta ketenangan dari penonton yang cemas, mengonfirmasi bahwa pemilihan bakat baru akan segera dimulai. Wolfgang menyipitkan matanya saat merasakan aura sihir yang kuat itu dan mencoba memecahkan asal-usul kekuatan tersebut. Pada saat itu, muncul pemberitahuan bahwa konstelasi Leonidas telah menemukan seseorang yang menarik dan menuntut tes segera dipercepat. Kerumunan kandidat meletus, bertanya-tanya siapa yang bisa menarik perhatian dewa skuad itu. Penyiar memanggil peserta pertama yang berasal dari keluarga naga biru terkenal bernama Go Yuna. Dia berjalan dengan percaya diri saat kerumunan berkomentar tentang keluarganya yang terkenal sebagai hunter dan pendekar pedang yang kuat. Yuna menampilkan aura biru yang intens, menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kontrak sementara dengan Dewa Pelindung. Para evaluator berkomentar bahwa dia bisa menjadi kontraktor resmi jika dia tampil bagus hari ini. Memusatkan seluruh energi spiritualnya ke tinjunya, wanita muda itu bersiap untuk melancarkan pukulan yang menghancurkan. Dia menghantam penghalang emas besar itu secara langsung, menyebabkan benturan keras yang bergema di seluruh gimnasium. Papan skor bersinar, menampilkan angka mengejutkan 1254 poin. Wolfgang bertanya apakah dia melakukannya dengan baik, dan si rambut merah menjelaskan bahwa skor ini layak untuk seorang hunter profesional yang berpengalaman. Yuna tersenyum sombong, berpikir dia adalah orang istimewa yang dicari oleh konstelasi Leonidas. Namun, layar sistem berkedip dengan pesan baru dari Leonidas, dengan tidak sabar memerintahkan mereka untuk mengirim peserta berikutnya. Yuna membeku dalam keterkejutan total, menyadari bahwa dewa legendaris itu tidak tertarik padanya. Lebih buruk lagi, konstelasi pendukungnya sendiri mengakhiri kontraknya dengannya, menganggapnya terlalu lemah. Tidak mampu percaya apa yang baru saja terjadi, dia merasakan tangan yang kuat bertumpu di bahunya. Seorang pemuda berotot dan sombong menyuruhnya menyingkir, mengejek rasa frustrasinya dengan senyum provokatif. Dia mencemooh gadis itu, mengatakan dia seharusnya bersyukur karena setidaknya pernah memiliki kontrak sementara. Kerumunan berdengung dengan penuh semangat tentang kehadiran pemuda bernama Kim Jin. Wah, saat menebak bahwa dialah target sebenarnya, sistem mengumumkan bahwa konstelasi keturunan barbar telah mengirimkan kekuatan besar untuk memperkuat Kim Jin. Kim Jin, yang diselimuti kobaran energi merah, melangkah maju dengan percaya diri untuk melancarkan serangan fisiknya. Ia berteriak bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjadi protagonis di sini dan mendaratkan pukulan keras ke gerbang besar itu. Kekuatan dampaknya menciptakan embusan angin kencang yang membuat para penguji harus berpegangan agar tidak terhempas. Skornya naik dengan cepat dan melampaui rekor historis 2000 poin. Meninggalkan penonton yang sangat antusias, Kim Jin, yang tersenyum bangga, yakin bahwa skor legendarisnya membenarkan kecemasan yang ditunjukkan oleh sistem. Para instruktur mengakui dengan terkejut bahwa tingkat skor ini setara dengan pemburu profesional veteran. Pemuda itu menoleh ke penghalang dan dengan bangga bertanya apakah Leonidas puas dengan demonstrasinya. Tiba-tiba, ekspresi kemenangan pemuda itu lenyap dan wajahnya menjadi benar-benar pucat di bawah tekanan yang hebat. Penghalang itu bersinar dalam warna kemerahan saat Leonidas mengaum karena marah, menyebabkan pemuda itu jatuh berlutut, gemetar ketakutan di tanah. Ia tidak mengerti mengapa dewa yang kuat itu begitu murka kepadanya. Namun pada saat itu, konstelasi keturunan barbar juga meninggalkannya, membuat pemuda itu tak berdaya. Sistem mengumumkan bahwa Leonidas sedang mencari pahlawan legendaris yang melenyapkan ribuan iblis di masa lalu. Pemuda yang jatuh itu berteriak tidak percaya. Saat Wolfgang berjalan berat menuju penghalang emas, sang barbar berhenti tepat di depan pemuda yang dipermalukan itu dan menyuruhnya untuk pergi. Karena dia bukan orang yang dicari, pemuda itu bangkit dengan marah dan berteriak bahwa ini bukan giliran orang tua itu untuk mengikuti ujian dan dia seharusnya menunggu. Wolfgang dengan tenang menyarankannya untuk menghilang. Saat dia masih bersikap ramah dan menahan diri, merasa terhina, pemuda itu dengan agresif mencengkeram lengan sang barbar, menuntut rasa hormat. Wolfgang hanya mengabaikan kontak fisik tersebut. Sambil memfokuskan matanya secara eksklusif pada portal yang berkilauan, dia memberikan lirikan singkat ke arah kerumunan di mana Kang Yarin mengawasinya dengan saksama. Gadis berambut merah itu menggelengkan kepalanya, diam-diam memohon agar dia tidak membuat keributan, memahami sinyal dari sekutu barunya. Sang barbar menghela napas dan memutuskan untuk menyelesaikan situasi dengan damai. Pemuda itu berteriak dengan tidak sopan kepada sang barbar dan menuntut agar dia meminta maaf dengan berlutut segera. Dia menusuk dada Wolfgang dan mengatakan bahwa sampah seperti dia tidak punya hak untuk tidak menghormati orang kuat. Pemuda itu terus memprovokasi, memperingatkan bahwa jika para dewa marah, orang-orang seperti dia akan dilenyapkan. Mempertahankan postur tubuh yang tenang, sang barbar bertanya apakah mereka tidak sebaiknya mendengar jawabannya langsung dari sumbernya. Wolfgang memproklamirkan namanya dengan lantang,
mengatakan bahwa prajurit sejati manapun akan mengingat legendanya. Tiba-tiba, cahaya biru yang kuat mulai menyelimuti pemuda sombong itu, membuat semua orang di arena bingung. Entitas spiritual raksasa dari keturunan barbar muncul dan membungkuk dengan hormat di hadapan sang pahlawan. Yarin menyaksikan pemandangan itu dengan gemetar di seluruh tubuhnya dan bertanya-tanya apakah ini adalah manifestasi langsung. Dengan suara yang sangat menggelegar, entitas spiritual itu menyatakan Wolfgang sebagai pahlawan kaum barbar. Wolfgang bertanya apakah dia tersinggung dan roh itu menjawab bahwa anak itu bodoh karena tidak mengenali sang pahlawan. Dewa itu dengan rendah hati memohon agar Wolfgang memaafkannya karena anak itu bertindak karena ketidaktahuan murni. Prajurit itu menerima permintaan maaf tersebut tetapi menunjukkan bahwa pemuda itu menyalahgunakan kekuatannya dan pantas mendapatkan hukuman yang patut dicontoh. Dewa yang kuat itu setuju tanpa ragu, menyatakan bahwa menghukum anak sombong itu memang niat aslinya. Dalam sekejap, sambaran energi biru menghantam pemuda itu dan melemparnya jauh dengan kekuatan fisik yang besar. Energi sisa menyebar ke langit-langit sasana, menghasilkan gelombang kejut yang sangat mengejutkan. Jin Wu pingsan, tersungkur saat sistem mengumumkan berakhirnya kontrak ilahi apapun dengan keluarganya. Yarin benar-benar terkejut melihat entitas bertindak begitu tunduk di hadapan pria itu. Kaki sang barbar tetap tegak sempurna di tanah seolah tidak terjadi apa-apa di sana. Wolfgang berjalan ke penghalang dan memanggil langsung konstelasi Leonidas. Menantang kehadirannya, dia menunjukkan seringai dan memperingatkan bahwa dia perlu menggunakan sedikit kekuatannya, menanyakan apakah dinding itu bisa menahannya. Tombak Leonidas mulai terbakar hebat, menunjukkan bahwa Dewa Sparta itu menerima tantangan tersebut. Sang pahlawan berterima kasih dengan hormat dan mengaku bahwa dia cukup suka melihat determinasi tempur semacam ini. Wolfgang memperingatkan bahwa karena lawan telah meningkatkan energinya, dia juga akan menunjukkan sedikit kekuatan aslinya. Dia melepaskan energi biru dalam jumlah yang tidak masuk akal yang meretakkan lantai dan membuat seluruh arena bergetar hebat. Kandidat lain dan penguji berpegangan, ketakutan, tidak mampu menahan tekanan udara yang luar biasa. Angin kencang yang dihasilkan oleh kekuatannya menakuti semua orang saat energi ilahi itu melahap seluruh lingkungan. Yarin menonton dengan mulut ternganga, menyadari ini telah benar-benar melampaui level ujian sederhana. Dia menyadari dengan ngeri bahwa Wolfgang sebenarnya sedang menguji ketahanan dewa Yunani itu sendiri. Di bawah pengawasan semua orang, tombak legendaris Leonidas mulai retak karena kehadiran sang prajurit. Retakan kecil menyebar dengan cepat di ujung senjata sihir itu, yang mulai gagal dan kehilangan sinarnya. Sang barbar dengan dingin menyarankan dewa itu untuk segera menyerah karena dia tidak berniat kalah. Kilauan kolosal meledak dari tubuh pahlawan itu, membuat seluruh bangunan beton bergetar. Dengan dampak yang sangat besar, wanita muda itu hampir tidak bisa berdiri melawan angin kencang dan takut para siswa akan pingsan karena tekanan tersebut. Dia dengan putus asa menyadari situasi telah menjadi sangat berbahaya dan berharap seseorang akan menghentikannya. Demi kelegaannya, semua tekanan dan angin kencang yang tidak masuk akal itu menghilang seketika. Dia membuka matanya, bingung, dan bertanya-tanya mengapa orang lain di arena bertindak begitu aneh. Prajurit itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyentuh bahunya dengan ringan. Dengan tenang menarik perhatiannya, dia dengan dingin memberitahunya bahwa dia akan pergi karena cobaan ini telah kehilangan maknanya. Yarin mengejarnya, tidak mengerti mengapa dia ingin meninggalkan tes kualifikasi begitu tiba-tiba. Salah satu siswa berteriak pada instruktur, tetapi pria itu mengabaikannya dan berlari ketakutan menuju tembok besar. Pria itu panik saat melihat tombak suci legendaris Leonidas telah hancur menjadi serpihan batu. Dia menoleh ke belakang, terkejut saat retakan dalam mulai mengambil alih seluruh portal suci. Dalam sekejap, penghalang magis itu hancur dan seluruh struktur dinding runtuh berkeping-keping ke lantai arena. Di kantor, mereka menonton berita tentang keruntuhan tersebut dan sang barbar mengatakan dinding itu bukan tandingan baginya. Panel elektronik berkedip, memanggil nomor layanan 116 ke meja resepsionis. Yarin menyuruhnya berhenti minum soda dan memanggilnya untuk pergi ke loket layanan. Karyawan asosiasi mengonfirmasi nama sang barbar yang merespons dengan kata, "Kais," yang sederhana dan langsung untuk mengeluarkan lisensi. Pria itu menuntut deposit 100 juta won untuk dinding yang hancur dan mengatakan si gadis berambut merah itu yang harus membayar. Yarin menjadi benar-benar pucat dan mengeluarkan jeritan ketakutan. Setelah mendengar jumlah denda yang tidak masuk akal itu, dia menerima lisensi level A sementara pria itu menjelaskan mereka beruntung tidak ditagih untuk tombak tersebut. Duduk di bangku, dia menyerahkan dokumen itu kepadanya dan mengatakan dia memiliki utang besar sebesar 90 juta untuk dibayar. Wolfgang dengan naif bertanya apakah itu banyak uang dan gadis itu putus asa karena harus membayar semuanya. Dia mempertanyakan apakah pemburu tidak berpenghasilan banyak dan si rambut merah menjelaskan bahwa itu hanya berlaku untuk prajurit peringkat tinggi. Dia meratapi bahwa pemburu arkeolog sepertinya bergantung pada dukungan karena mereka biasanya tidak bertarung di ruang bawah tanah, Dungeon. Sang barbar tidak khawatir dan menjamin dia bisa mengalahkan ratusan monster lemah ini dengan satu pukulan. Dengan tatapan tegas, dia bertanya di mana Dungeon ini dan menuntut agar dia memandunya ke sana segera. Dia menjelaskan dia akan membutuhkan agensi untuk bertindak sebagai pemburu, dan pahlawan itu membandingkannya dengan serikat lama, Guild. Dia menjelaskan bahwa agensi menangani hasil jarahan dan Dungeon, dan sang barbar menyimpulkan mereka hanya menarik komisi.
Yarin mengatakan mereka menarik 20 hingga 30% tetapi menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efisien. Ketika mereka mencoba memasuki agensi pertama, mereka langsung ditolak karena tidak menerima orang asing. Pada percobaan kedua, mereka ditolak lagi karena dia tidak lulus dari Akademi Pemburu Resmi. Agensi lain menolak menandatangani kontrak, mengklaim dia tidak memiliki riwayat kredit di masyarakat. Wolfgang menggerutu bahwa orang-orang di era ini terlalu banyak bicara. Saat gadis itu merasa sangat bersalah dan kelelahan sambil berjalan menyusuri jalan, Yarin tiba-tiba terkejut mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Wolfgang bertanya mengapa agensi pemburu begitu berprasangka dan menuntut terhadap pendatang baru. Dia menyarankan dia bercukur agar terlihat lebih bersih, tetapi dia mengatakan itu tidak akan mengubah mantel bulunya. Sang barbar menyatakan bahwa jenggotnya adalah kebanggaannya dan mengungkapkan bahwa mantel bulunya milik klan Fenra. Yarin putus asa, mengatakan kebanggaan tidak membantu membayar tagihan dan memintanya setidaknya untuk mengubah penampilannya. Seorang pria berjas mendekat sedikit dan sang barbar berteriak dengan kesal, ingin tahu apa yang dia inginkan. Pria itu tersenyum ramah dan bertanya apakah mereka sedang mencari agensi pemburu yang baik. Dia memperkenalkan agensi Mua yang terkenal dan dengan bangga menjamin bahwa mereka adalah yang terbaik di pasar. Yarin menatapnya dengan curiga, mengetahui betul perusahaan itu terkenal karena menipu para pemburunya. Agen tersebut mengatakan bahwa dia tahu mereka telah ditolak, lalu menawarkan kontrak promosi dengan persyaratan yang ringan. Gadis itu menghela napas dengan lelah, sadar bahwa agensi ini bertindak seperti mafia dan tidak ada yang ingin bergabung dengan mereka. Pria itu mengusulkan komisi yang kejam sebesar 40% dan bonus penandatanganan sebesar 20 juta won. Yarin merasa marah, menyadari bahwa itu hampir seperti kontrak perbudakan yang disamarkan. Namun, sang pahlawan menggebrak meja dan menuntut bonus 100 juta won untuk segera menandatangani kontrak tersebut. Wolfgang mengatakan dia membutuhkan uang ini untuk membayar denda, tetapi gadis itu memperingatkan bahwa menandatanganinya sangat berbahaya. Agen curang itu menyetujui jumlah yang tidak masuk akal tersebut, membuat mereka berdua cukup terkejut karena dia begitu mudah menyerah. Sebagai syarat, dia menuntut kontrak tersebut berlaku selama 10 tahun dengan komisi setengah dari semua keuntungan yang diperoleh. Di jalan, gadis itu memarahinya karena menandatangani kontrak kejam yang penuh dengan klausul mengerikan. Sang barbarian menjawab bahwa dia tahu segalanya tentang kontrak dan bahwa bangsanya telah sangat menderita akibat perjanjian ilahi. Yarin meletakkan tangannya di kepala, benar-benar stres, tidak mengerti mengapa dia menerima kesepakatan itu. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia selalu melakukan segalanya untuk membalas budi mereka yang membantunya, karena itulah filosofi hidup barbarian miliknya. Wolfgang menegaskan bahwa satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan iblis yang menghancurkan hidupnya. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa melenyapkan penjahat itu, dia bisa membawa kembali seluruh keluarganya. Dan itulah hal yang paling dia inginkan. Terharu oleh kisah tragis tersebut, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia khawatir karena pria itu berasal dari era sejarah yang berbeda. Pria berambut merah itu tersenyum tipis dan berkata bahwa tugasnya sekarang adalah membantunya dalam segala hal untuk beradaptasi dengan dunia baru ini. Pebisnis itu menyela percakapan untuk mengumumkan bahwa kamar sang barbarian sudah siap dan mengundang mereka untuk pergi ke sana melalui grup obrolan. Seorang rekan Yarin bertanya apakah dia melihat berita tentang kuil yang hancur. Sambil berbaring di tempat tidur, dia menjawab, mengonfirmasi kejadian tersebut, dan teman-temannya mulai merayakan pencapaian luar biasa ini. Dia setuju mengenai prestasi bersejarah tersebut tetapi menyesalkan bahwa dia hampir menjadi debitur bangkrut. Karena sang barbarian, teman-temannya memintanya untuk menyerahkan barbarian itu kepada mereka, tetapi Yarin dengan tegas menolak untuk melakukannya. Di sore hari, pebisnis itu memandu Wolfgang dan Yarin ke penginapan yang dia siapkan untuk kontraktor baru tersebut. Sang barbarian tetap mempertahankan sikapnya yang serius dan berwibawa. Saat dia dengan cermat menganalisis setiap detail jalan, gadis berambut merah muda itu mengamatinya dari kejauhan dan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan baik-baik saja sendirian. Dia menghela napas khawatir dan berpikir bahwa setidaknya dia seharusnya membelikan beberapa botol soda. Pebisnis itu membuka pintu kamar dan sang pejuang dengan penuh semangat bertanya kapan dia bisa mulai berburu di Dungeon. Pria itu menjelaskan aturan mingguan, mengatakan dia bisa pergi 5 kali, dan 2 di antaranya wajib. Wolfgang bertanya apakah dia bisa pergi ke 5 kalinya sekaligus, dan agen itu menjawab bahwa tidak ada masalah dengan hal itu. Pria itu menjelaskan bahwa dia akan mengirim pemberitahuan keberangkatan melalui ponsel dan dia harus muncul di lokasi yang ditentukan. Agen itu mengucapkan selamat tinggal, mendoakan agar dia beristirahat dengan baik, dan menutup pintu, meninggalkan sang pejuang sendirian. Wolfgang melihat sekeliling dan mendapati kamar itu kecil. Membandingkan ukurannya dengan penginapan kurcaci tua, dia duduk di tempat tidur dan menyimpulkan bahwa tempat itu nyaman, tetapi menyadari bahwa dia perlu segera menemukan kamar mandi. Dengan kamar yang benar-benar gelap, dia mulai meraba-raba di sepanjang dinding. Mencari obor untuk meneranginya, dia teringat gadis itu menyebutkan ponsel dan mencari benda persegi panjang yang memancarkan cahayanya sendiri. Sang pejuang menemukan kartu kecil dan sangat bingung. Tidak tahu cara menggunakan objek misterius ini, Wolfgang melihat kartu debit di tangannya, menggerutu bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang membingungkan. Dia melihat keluar jendela di malam hari, menyadari bahwa tidak akan mudah untuk beradaptasi dengan era baru ini. Keesokan harinya,
Pebisnis itu mengumpulkan para pekerja di depan bus dan bertanya apakah semua orang sudah tiba. Wolfgang muncul dengan gagah mengenakan pakaian bulunya dan mandor itu mencemooh penampilannya yang berlebihan. Bos itu bertanya apakah dia orang baru dan mempertanyakan apakah dia benar-benar berencana masuk ke Dungeon dengan berpakaian seperti itu. Sang pejuang memberikan tatapan maut kepada pria itu yang terkejut dengan keberanian dan keangkuhan dari tatapan tersebut. Yerin telah memintanya untuk tidak bertengkar dengan siapapun dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyerang orang lain di tempat itu. Dalam pikirannya, sang barbarian mempertanyakan mengapa dia harus membuat janji damai kepadanya. Dia menjelaskan bahwa dunia telah berubah dan bahwa para pemburu perlu bertindak dalam kerja sama timbal balik untuk bertahan hidup. Dia mengingatkannya bahwa jaringan informasi sangat canggih dan kesalahan sekecil apapun akan menyebar dengan cepat. Selain itu, orang-orang saat ini memiliki keengganan besar terhadap segala jenis kekerasan antar manusia. Yerin mengatakan bahwa jika dia membuat masalah, akan jauh lebih sulit untuk melacak iblis yang dia cari dengan sangat putus asa. Dia mengingat sekutu barunya, yang menggelengkan kepalanya karena tidak setuju, memohon padanya untuk tetap tenang. Memikirkan sarannya, sang barbarian memutuskan untuk menelan harga dirinya dan menghindari konflik yang tidak perlu. Pemimpin tim memperhatikan tatapan Wolfgang dan mempertanyakan keberanian si pendatang baru dengan nada mengintimidasi. Dia memperingatkan bahwa ini bukan film dan memerintahkan pendatang baru itu untuk mengenakan setelan pelindung terhadap Slime. Bos itu menunjuk ke pedang kolosalnya, mengolok-olok senjata itu dan bertanya apakah itu lempengan logam. Dia menyuruhnya meninggalkan senjatanya dan memerintahkannya untuk mandi, menyebabkan iritasi luar biasa pada sang barbarian. Wolfgang memutuskan untuk bekerja sama dan menerima perintah bosnya, menarik napas dalam-dalam agar tidak kehilangan kendali, tetapi dia malah mulai melepas celananya di tengah jalan, membuat mandor itu benar-benar panik. Wolfgang bertanya di mana sungai terdekat untuk mandi, membuat pria itu berteriak marah karena kebodohannya. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu melakukan perjalanan dengan truk menuju lokasi tepat pintu masuk Dungeon. Seorang pemuda mengeluh tentang jaraknya, tetapi pengemudi menyuruhnya untuk tutup mulut dan bersyukur atas kesempatan besar ini. Pemuda itu membalas bahwa tempat itu terlalu mudah dan mereka hanya mengumpulkan sisa-sisa monster yang dikalahkan. Dia memberitahu bosnya bahwa dia butuh uang cepat untuk bisa membayar biaya pendaftaran ujian promosi. Pria itu bertanya apakah dia memiliki keterampilan untuk lulus dan mengingatkannya bahwa pekerjaan yang mudah dan aman ini membayar dengan sangat baik. Pemuda itu mengeluh bahwa gaji bersihnya turun drastis, tetapi bos yang kesal menyuruhnya berhenti jika dia tidak menyukainya. Kendaraan akhirnya tiba di markas Dungeon dengan Wolfgang bepergian terisolasi di bak belakang truk. Pebisnis berjas hitam menerima kelompok itu dengan tangan terbuka. Berterima kasih kepada mandor atas perjalanan panjangnya, sang bos merasa aneh dengan kehadiran manajer tingkat tinggi di sana, mengetahui bahwa ini adalah hari pertama si pendatang baru. Pebisnis itu bertanya bagaimana kinerja orang baru itu dan pria itu mengatakan dia akan segera mengetahuinya serta memperingatkan tentang keadaan darurat. Melihat sang barbarian dengan baju monyet denim, pebisnis itu sangat terkejut dan bertanya mengapa dia berpakaian seperti itu. Wolfgang menjelaskan bahwa mereka menyuruhnya memakai pakaian denim aneh ini, tetapi mengatakan bahwa pakaian itu tidak membatasi gerakannya. Bos itu membalas bahwa masalahnya bukan pada gerakannya, melainkan kurangnya perlindungan terhadap cairan asam. Pebisnis itu membela diri, berteriak bahwa pendatang baru itu sangat besar sehingga tidak ada pakaian standar yang muat untuknya. Mandor itu mengatakan tidak apa-apa selama dia memakai masker gas dan menghindari kontak dengan cairan sebanyak mungkin. Dia memulai instruksi, menyuruh mereka membersihkan lantai pertama dan memerintahkan mereka untuk pergi mengambil setelan khusus. Asistennya dengan cemas bertanya apakah hanya masker yang cukup untuk melindunginya di tingkat pertama. Pebisnis itu menjamin lantai pertama hanya berisi sisa-sisa monster, tetapi memperingatkan bahwa bahaya yang sebenarnya dimulai di lantai kedua. Dia memerintahkan mereka untuk mulai dari awal dan dengan serius memperingatkan sang barbarian untuk tidak pernah turun tanpa perlindungan yang memadai. Kelompok itu akhirnya memasuki portal gelap dengan misi yang jelas untuk mengumpulkan semua sisa-sisa Slime. Pemuda itu mengajarkan aturan kepada pendatang baru, menyuruhnya berhati-hati dengan gas beracun yang dikeluarkan oleh Slime. Wolfgang dengan penasaran bertanya apakah ada banyak sisa makhluk berlendir ini di dalam. Dia juga bertanya tentang jumlah galon khusus yang tersedia untuk mengangkut semua material. Pemuda itu bertanya apakah dia akan baik-baik saja membawa semuanya. Karena wadah kaca yang berat cukup sulit dibawa, Wolfgang membawa beban penuh di punggungnya tanpa usaha. Hanya menyesalkan bahwa tidak ada lagi wadah yang muat, dia mengakui bahwa dia tahu tentang Slime, tetapi mengatakan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat tidak berarti sehingga dia tidak pernah perlu melawan mereka. Pemuda itu merasa aneh karena kurangnya sisa-sisa monster sampai dia melihat satu di tanah dan mengatakan itu kesempatan bagus bagi si pendatang baru untuk belajar. Dia mengatakan Slime menjadi keras setelah dikalahkan dan memperingatkan untuk tidak menyentuhnya tanpa perlindungan karena racunnya. Namun, sang pejuang yang tak kenal takut meraih makhluk itu dengan tangan kosongnya dan dengan tenang berkomentar bahwa racunnya tampak kuat. Pemuda itu menjadi putus asa dan menjelaskan bahwa kulitnya seharusnya meleleh saat menyentuh Slime tanpa sarung tangan pelindung. Namun, yang mengejutkan semua orang, tangan Wolfgang tetap utuh sempurna. Tanpa tanda-tanda cedera, mata anak itu melebar di balik helmnya. Tidak mampu memahami bagaimana dia keluar tanpa cedera sama sekali, benar-benar mengabaikan peringatan tersebut.
Sang barbarian terus mengumpulkan monster dengan tangan kosong seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia menunjukkan jari-jarinya yang utuh dan menjamin bahwa mereka tidak akan pernah meleleh karena makhluk selemah ini. Selanjutnya, dia melepas masker gasnya, mengeluh bahwa aksesori tersebut sangat tidak nyaman untuk bertarung. Anak itu bertanya apakah dia bisa bernapas di sana, dan sang barbarian menyuruhnya untuk bergegas jika dia ingin mendapatkan uang hari ini. Pemuda itu teringat bahwa ia harus banyak menabung untuk membayar biaya ujian dan memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Ia kagum dengan pendengaran tajam sang pejuang, yang menyuruhnya untuk diam dan terus bergerak cepat. Kemudian, mereka mencapai dasar lantai pertama dan pemuda itu menyadari hampir tidak ada sisa-sisa slime di sana. Ia melaporkan bahwa biasanya mereka sudah mengisi 2 galon sekarang dan takut mereka akan merugi dalam perjalanan ini. Wolfgang menyarankan untuk turun 1 tingkat lagi, tetapi pemuda itu memperingatkan bahwa itu terlalu berbahaya bagi pemburu berperingkat rendah. Sang barbar bersikeras untuk turun, menjamin ia akan mengisi semua galon, tetapi pemuda itu lebih memilih menerima kerugian. Ia menegaskan bahwa itu berbahaya, terutama karena Wolfgang tanpa perlengkapan pelindung apapun di dalam ruang bawah tanah, Dungeon. Meskipun pemuda itu sangat ketakutan, sang pejuang berkata tidak apa-apa dan terus menuruni tangga yang gelap. Sang barbar berkomentar bahwa ada sesuatu yang aneh di udara dan sesuatu yang sangat spesifik mengganggu indranya. Ia mengungkapkan bahwa ia mendengar suara dari bawah dan dapat merasakan kehadiran iblis yang mengerikan. Sementara itu, di asosiasi, Yarin mencoba meneleponnya, tetapi mendengar pesan bahwa nomor tersebut tidak aktif. Ia merasa sangat aneh karena agensi menjamin bahwa mereka telah memberikan ponsel kerja yang berfungsi kepada sang pemula. Gadis itu mendapati bahwa asosiasi pun tidak memiliki setelan pelindung yang pas dengan ukuran tubuhnya yang raksasa. Manajer berkata setelan baru akan memakan waktu seminggu dan sang barbar harus berhenti di lantai pertama. Pebisnis itu menyadari ia harus bergegas kembali ke Dungeon untuk menyelesaikan masalah ini dengan orang baru tersebut. Mendengar ini, si rambut merah mengintervensi dengan terkejut dan bertanya apakah sang barbar benar-benar dikirim ke lokasi itu. Ia menuntut untuk mengetahui mengapa ponselnya mati jika agensi menjamin mereka telah memberinya perangkat itu kemarin. Sangat kesal, ia berteriak kepada pria itu untuk segera membawanya ke Dungeon tempat pahlawan itu bekerja. Sementara itu, di lantai 2 bawah tanah Dungeon, tetesan go asam besar jatuh di dinding. Pemuda itu melihat seekor slime hidup dan berteriak dengan putus asa, memperingatkan bahwa monster aktif itu memiliki racun yang mematikan. Namun, tanpa menunjukkan kekhawatiran, sang barbar mengulurkan tangan kosongnya dan menangkap makhluk hidup itu dengan mudah. Ia memasukkan monster itu ke dalam galon dan berkomentar dengan puas bahwa lantai 2 jauh lebih cepat untuk dikerjakan. Pemuda itu sangat bersemangat melihat galon pertama penuh dan merayakan bahwa ia sekarang punya uang untuk ujian. Dengan semua galon penuh, ia menyarankan untuk kembali ke permukaan untuk mendapatkan pembayaran mereka hari itu. Pemuda itu melihat ke samping dan memperhatikan celah misterius di lantai yang mengarah langsung ke tingkat ketiga. Ia panik saat menyadari pejuang raksasa itu telah menghilang dan mungkin turun ke lantai berikutnya. Pemuda itu teringat dengan ngeri bahwa pintu masuk ke tingkat ketiga sangat dilarang bagi pemburu biasa. Tanda peringatan memperjelas bahwa area tersebut terlarang dan bahwa menyerbu wilayah serikat yang kuat adalah akhir yang pasti. Pemuda itu berlari menuruni tangga, meneriakkan nama sang pemula, dan menemukan terowongan panjang yang dipenuhi kepompong. Ia terkejut menemukan struktur kaca besar yang berisi Raja Slime yang menciptakan semua monster. Pemuda itu menjelaskan bahwa injektor mana di sebelahnya berfungsi untuk menjaga penghalang itu tetap aktif dan menjebak monster tersebut. Monster-monster Go kecil terus-menerus keluar dari pipa logam dan jatuh ke ban berjalan besar di bawah. Ia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu secara alami bergerak naik menuju lantai atas karena cahaya luar. Ia akhirnya memahami bahwa serikat menggunakan struktur rahasia ini untuk menciptakan monster dan mencari keuntungan dari sisa-sisa mereka. Tiba-tiba, sang barbar menyipitkan matanya dan memperingatkan bahwa aliran udara dan tekanan di area itu tiba-tiba berubah. Pemuda itu menjadi sangat takut dan bingung. Tidak mengerti alasan dari semua suara aneh itu, Wolfgang dengan tenang menunjuk ke atas, mengungkapkan bahwa sesuatu yang sangat berat sekarang jatuh ke arah mereka. Longsoran besar puing dan kotoran mulai turun melalui saluran langsung ke dalam tabung kaca. Pejuang berpengalaman itu menyaksikan pemandangan itu dengan tertarik dan menyimpulkan bahwa mereka sedang memberi makan slime raksasa itu. Pemuda itu membenarkan dengan mengatakan bahwa monster itu memakan semua sampah yang dibuang langsung dari permukaan. Limbah organik yang dikonsumsi membuat Raja Slime memproduksi makhluk Go baru dalam siklus tanpa akhir. Pemuda itu jijik menyadari bahwa serikat meraup banyak uang dengan memberi makan monster itu hanya dengan sisa-sisa dan sampah. Tiba-tiba, layar sistem emas muncul di hadapannya, mengumumkan deteksi dan penerjemahan bahasa baru. Pemuda itu bertanya apakah ia mendengar sesuatu lagi, dan sang pejuang menjawab bahwa itu sebenarnya sesuatu yang sedikit berbeda. Tiba-tiba, pemuda itu memperhatikan cahaya kehijauan yang tidak biasa datang dari belakang dan berbalik, terkejut melihat apa itu. Ia berteriak putus asa ketika melihat semua monster yang telah meninggalkan ruangan itu datang kembali pada saat yang bersamaan. Seekor slime mengenai wajah Wolfgang secara mengejutkan, menutupi seluruh kepalanya dengan go asam hijau itu. Hujan makhluk Go benar-benar jatuh pada sang pejuang dan pemuda itu berteriak putus asa. Mengira yang terburuk, benar-benar tertutup go asam,
sang barbar tetap diam dalam pose konsentrasi yang dalam. Ia mendengar suara rengekan lemah yang datang dari dalam slime itu sendiri. Memohon dengan putus asa untuk dibebaskan dari penderitaan abadinya, sang pejuang menyipitkan matanya dan terkejut menemukan bahwa makhluk kolosal ini memang bisa berkomunikasi. Dalam pikirannya, makhluk itu berulang kali memohon untuk dibebaskan dari penderitaan abadi yang mengerikan itu. Wolfgang berjanji untuk mengabulkan keinginannya. Jika makhluk itu menjawab di mana ia bisa menemukan rumah iblis, monster itu dengan sedih menjawab bahwa ia tidak tahu jawabannya dan sang pejuang meratapi fakta itu dengan pengertian. Kembali ke dunia nyata, Go asam terus menetes ke tubuhnya, tetapi kulitnya tidak mengalami kerusakan. Pemburu lain berlari untuk membantunya. Terkejut melihat semua pakaiannya telah meleleh, Wolfgang menyuruh semua orang untuk diam dan mengungkapkan bahwa Raja Slime secara langsung meminta untuk dimusnahkan. Pemuda itu tidak percaya, tetapi sang barbar dengan serius mengonfirmasi bahwa ini adalah keinginan tulus dari monster besar itu. Pemuda itu memperingatkan bahwa mereka hanyalah Flea, tetapi sang barbar mengabaikannya dan bertanya apakah menghancurkan tabung itu akan menghabisi monster tersebut. Pemuda itu tergagap membenarkan tetapi dengan putus asa memperingatkan bahwa ia tidak punya hak untuk merusak barang-barang di sana. Ia memohon kepada mereka untuk pergi karena tempat itu milik Serikat Besar dan Wolfgang berpura-pura mengerti. Tetapi detik berikutnya sang pejuang melayangkan pukulan keras ke tabung kaca, meninggalkan pemuda itu dalam keterkejutan total. Wolfgang bahkan tidak mendengarkan dan hanya memberikan pukulan telak, menciptakan retakan besar di kaca. Pemuda itu melangkah ke depan dan memohon padanya untuk berhenti. Bertanya bagaimana mereka akan menghadapi konsekuensi dari invasi ini, Wolfgang hanya dengan dingin memerintahkan pemuda itu untuk menyingkir, menyatakan ia memiliki janji penting untuk ditepati. Pemuda itu mencoba berargumen, tetapi sang barbar menyela, memperingatkan bahwa sekarang sudah terlambat untuk percakapan apapun. Pemuda itu berteriak putus asa saat menyadari penghalang sihir Raja Slime runtuh dan akan meledak. Pada saat yang sama, semua monster Go kecil di sekitar mereka mulai berperilaku sangat aneh. Wolfgang memerintahkan pemuda itu untuk segera melarikan diri. Meskipun pemuda itu menolak untuk meninggalkannya sendirian dalam bahaya, sang pahlawan mengulangi peringatan bahwa tabung itu akan segera meledak dan pemuda itu melarikan diri, memohon padanya untuk keluar dari sana dalam keadaan hidup. Wolfgang hanya menunjukkan ekspresi percaya diri dan menjawab sendiri bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Pemuda itu berlari putus asa menuju pintu keluar, berteriak agar sang pahlawan bertahan hidup dari ledakan bagaimanapun caranya. Sang barbar menyaksikan pemuda itu pergi dan kemudian berbalik untuk menghadapi tantangan besar yang menantinya. Sesaat kemudian, tabung kaca raksasa itu hancur total dalam ledakan kehijauan yang dahsyat. Tirai cahaya dan debu yang sangat besar menutupi seluruh area tengah Dungeon. Membungkam lingkungan sejenak, Wolfgang berdiri kokoh melawan energi asam dalam jumlah besar yang menyebar ke seluruh aula batu. Di permukaan, matahari mulai terbenam di antara pegunungan, menerangi dasar pintu masuk Dungeon Slime. Pebisnis Kim Janwan tiba dengan mobil membawa Kang Yarin dan disambut dengan terkejut oleh ketua tim. Yarin dengan cemas bertanya tentang para pemburu dan pria itu melaporkan bahwa mereka seharusnya sudah keluar tetapi belum kembali. Semua orang melihat dengan cemas ke arah pintu masuk tempat itu. Khawatir sesuatu yang serius telah terjadi di dalam. Tiba-tiba, getaran kuat menghantam tanah, mengejutkan burung-burung dan membuat orang-orang kehilangan keseimbangan. Yarin merasakan tanah berguncang di bawah kakinya dan matanya melebar, khawatir dengan keselamatan Wolfgang. Para karyawan membungkuk, takut, mengira itu gempa bumi mendadak. Namun mereka curiga masalahnya adalah sesuatu yang lain. Untungnya, bumi berhenti berguncang tak lama kemudian, meninggalkan pebisnis itu masih gemetar dan ketakutan di tanah. Asisten berkata ia akan melaporkan kejadian itu dan turun untuk memeriksa situasi para pemburu pemula yang mengkhawatirkan sang barbar. Yarin meminta masker gas cadangan untuk menemani tim pencari ke dalam Dungeon. Raja Slime secara telepati memohon untuk melihat dunia luar sekali lagi sebelum akhir hayatnya. Ia menerima permintaan itu karena mengetahui tempat itu akan runtuh sepenuhnya dan memutuskan untuk membawa monster itu. Makhluk raksasa yang kenyal itu melilit erat di sekujur tubuhnya, dan sang barbarian merasa sensasi tersebut sangat aneh. Tentakel-tentakel kenyal terentang di sepanjang aula, mendorong sang pejuang menuju pintu keluar gua. Gelombang besar energi hijau kental meletus dari kedalaman menuju permukaan gunung. Ledakan kehijauan yang kolosal mengejutkan Yarin dan para pemburu lainnya yang menyaksikan segalanya dengan penuh kepanikan. Kembali ke lantai 2. Anak laki-laki yang membawa galon lendir terkejut oleh getaran kuat di dalam gua. Dia menjatuhkan wadahnya dan melarikan diri dengan putus asa, berteriak bahwa Raja Lendir telah berhasil lepas dari penjaranya. Pemuda itu berlari secepat mungkin melewati koridor batu, mencoba menyelamatkan hidupnya dari ancaman itu. Dia menoleh ke belakang dengan panik saat menyadari makhluk-makhluk kenyal itu mendekat dengan cepat. Lendir asam mulai melompat dan memecahkan lampu-lampu di dinding. Tepat di belakangnya, Wolfgang muncul, berlari dengan kecepatan tinggi dengan wadah-wadah berat terikat di punggungnya. Dengan kekuatan kolosal dan langkahnya yang tangkas, sang barbarian melesat melalui terowongan saat massa hijau besar mengejarnya. Pemuda itu akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan dan bersorak lega, menyadari pintu keluar sudah sangat dekat. Dia menangis bahagia karena mengira dia benar-benar aman dan berhasil selamat dari tragedi itu.
Namun kegembiraannya berumur pendek ketika Wolfgang melewatinya dengan tatapan yang sangat fokus dan serius. Sang barbarian hanya menyambar setelan pelindung pemuda itu, dan sang bocah sempat takut dia akan dijadikan umpan. Namun kenyataannya, sang pejuang hanya mengangkatnya dan melompat menuju pintu keluar dengan kelincahan yang luar biasa. Keduanya terlempar keluar dari ruang bawah tanah, terbang ke udara menuju halaman luar pangkalan militer. Anak laki-laki itu terguling dengan kikuk di tanah halaman, tetapi tidak menderita cedera serius akibat jatuh tersebut. Wolfgang mendarat dengan sempurna dan berbalik dengan tatapan yang mengesankan, siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat di belakangnya, toren besar lendir asam hijau meledak keluar dari terowongan, mengotori seluruh halaman. Massa gelatin yang kental itu mengalir menuruni tangga dan menutupi dinding bangunan, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Para pegawai berpangkat tinggi menyaksikan kejadian itu dengan perasaan ngeri yang luar biasa. Tidak mampu bergerak, ia menatap dengan mulut ternganga pada energi magis dalam jumlah besar yang telah menutupi hampir seluruh area. Raja lendir raksasa itu beristirahat di struktur bangunan, sementara sang barbarian mengamatinya dengan sabar. Pemuda tadi bertanya mengapa dia membawa makhluk itu keluar jika misi awalnya hanyalah untuk melenyapkannya. Dia menjelaskan bahwa dia telah membuat kesepakatan dan berpikir adil bagi monster itu untuk melihat sinar matahari sekali saja sebelum akhir hayatnya. Pemuda itu menatap sang barbarian dengan ekspresi kekaguman dan rasa hormat yang mendalam atas tindakan mulia itu. Wolfgang meletakkan inti energi ungu yang bersinar ke tangan anak itu, membuatnya benar-benar bingung. Dia menjelaskan bahwa itu adalah jantung monster tersebut dan makhluk itu akan tamat segera setelah benda itu diledakkan. Dia juga mengungkapkan bahwa siapapun yang meledakkan inti tersebut akan menerima sebagian besar kekuatan dari Raja Lendir legendaris itu. Anak laki-laki itu memegang inti yang bersinar itu dengan kedua tangan dan bertanya mengapa sang pejuang memberikannya kepadanya. Sang pahlawan mengatakan dia tidak membutuhkan kekuatan itu dan bahwa itu adalah hadiah rasa terima kasih karena kaum barbarian selalu membalas budi mereka. Anak itu terdiam dan sangat tersentuh oleh kemurahan hati sang pejuang barbarian yang luar biasa. Monster besar itu bersinar di bawah sinar matahari terakhir dan secara telepati berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah melihat langit. Wolfgang memanggil si gadis berambut merah dari kejauhan dan melambai dengan ceria, bertanya apakah dia datang untuk menyambutnya. Dia berlari menuruni tangga dengan penuh semangat, meninggalkan para eksekutif serikat lainnya dalam keadaan tertegun. Manajer dengan putus asa menelepon kantor pusat, meminta puluhan truk untuk mengumpulkan semua lendir itu. Yarin meminta izin untuk pergi bersamanya, dan manajer setuju. Karena penghitungan akan memakan waktu berjam-jam, dia mencoba masuk ke kursi belakang mobil dan gadis itu menyuruhnya untuk bergegas. Di dalam mobil, dia bertanya apakah dia yang menyebabkan kecelakaan itu, dan sang barbarian menyangkalnya, tetapi dia tahu pria itu berbohong. Yarin menyuruh pengemudi untuk mempercepat kendaraan sementara sang pahlawan dengan tenang bergumam bahwa dia hanya menepati janji. Dia memperingatkan bahwa mereka harus bergegas karena seseorang yang penting telah menunggunya dengan cemas sepanjang hari. Mata Wolfgang melebar dengan penuh harapan, bertanya-tanya apakah mereka akhirnya menemukan iblis jahat itu. Malam jatuh di pangkalan militer dan truk pengangkut menunggu dengan sabar di halaman yang kini gelap. Mandor bertanya apakah manajer tidak pergi dan pria itu mengatakan dia perlu menunggu dokumen pembayaran. Pemuda itu memutuskan untuk pergi lebih dulu karena tahu bahwa jumlah material yang sangat besar akan memakan waktu lama untuk dihitung. Melalui telepon, Janu mengonfirmasi dengan kagum bahwa mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 150 ton. Di kantornya yang mewah, pemimpin serikat berteriak dengan geram, merasa mustahil untuk mengumpulkan jumlah sebanyak itu. Pemimpinnya, Kang Mayan, bertanya kepada saudaranya apakah dia benar-benar akan membayar lebih dari 1 miliar won untuk laporan ini. Dia kehilangan kesabarannya, berdebat dengan saudaranya, dan menyuruhnya untuk menggunakan otaknya alih-alih hanya mengandalkan ketenarannya. Di bawah perintah tegas saudara perempuannya, dia dipaksa untuk turun ke ruang bawah tanah lagi untuk menyelidiki situasinya. Manajer mengeluh karena harus menghadapi emosi saudara perempuannya. Sementara pengusaha itu bertanya tentang pembayaran, dia menghela napas kesal, mengatakan dia harus bekerja lembur yang membosankan dan memeriksa ruang bawah tanah lendir tanpa pilihan lain. Pria itu meratapi hidupnya sebagai karyawan biasa dan berjalan kembali ke terowongan bawah tanah. Sebuah pancuran modern mulai menyemprotkan air hangat dengan tekanan besar di penginapan sang pahlawan. Wolfgang mandi, terpesona, dan bertanya-tanya sihir apa yang ada di balik air yang memancar dari dalam rumah itu. Dia berteriak, bertanya apakah mereka mengumpulkan air hujan di atap. Gadis itu hanya menghela napas karena kehilangan kesabaran. Dia menyuruhnya untuk bergegas karena dia membawa pakaian terbesar yang bisa dia temukan dan memperingatkan bahwa seseorang yang penting sedang menunggunya. Sang barbarian setuju dan memutuskan untuk mengenakan kemeja putih polos bersih yang ditinggalkan gadis itu untuknya. Saat keluar, dia mengenakan pakaian ketat yang lucu itu dan mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan pemimpin para arkeolog karena hari sudah larut. Gadis itu berjanji untuk membelikan pakaian dengan ukuran yang benar dan sepatu yang pantas keesokan harinya. Saat memasuki ruangan sang pemimpin, sang barbarian langsung mengeluh lapar, dan gadis itu berjanji untuk membelikan makanan jika dia berperilaku baik. Yarin secara resmi memperkenalkan tamu raksasanya kepada pria tua yang telah menunggu pertemuan itu dengan penuh semangat.
Dr. Choi Mayang-jun yang berpengalaman berbalik dengan tatapan tenang untuk menyambut sang pahlawan legendaris dari masa lalu. Dokter itu memperkenalkan dirinya sebagai arkeolog tingkat B yang terkenal dan sang barbarian menjawab dengan menyebutkan nama sukunya dulu. Penasaran dengan istilah modern, Wolfgang bertanya di mana lokasi tanah air suku arkeologi ini. Terhibur oleh pertanyaan itu, pria tua tersebut menjelaskan bahwa arkeologi adalah studi ilmiah tentang masa lalu, bukan sebuah suku. Memahami penjelasan itu, perut sang pahlawan berbunyi keras, menginterupsi percakapan dan menuntut makanan enak. Beberapa kotak ayam goreng yang renyah dan lezat disajikan di meja kopi untuk memberi makan sang pahlawan. Gadis berambut merah itu menyuruhnya makan perlahan, menawarkan soda dan berjanji untuk memesan lebih banyak kotak jika perlu. Wolfgang meneguk soda dan langsung bertanya kepada pria tua itu alasan pertemuan tersebut. Dokter mengatakan dia memiliki beberapa pertanyaan penting dan sang barbarian setuju untuk menjawab semuanya sesuai kemampuannya. Pria tua itu bertanya bagaimana seorang pria dari 1000 tahun yang lalu dapat berbicara bahasa modern dengan begitu fasih. Sang pejuang menjelaskan, itu semua berkat kemampuan linguistik yang diberikan kepadanya oleh berkat para malaikat sendiri. Pria tua itu bingung dengan jawaban tersebut dan bertanya apakah malaikat hanyalah nama dari suatu konstelasi. Wolfgang membalas pertanyaan itu, ingin tahu apa itu konstelasi. Mengingat kejadian saat ujian hari ini, dia teringat penghalang magis itu, menyebutkan bahwa apa yang disebut konstelasi ini tampaknya adalah entitas seperti milik Leon, Ida atau juga seperti roh pejuang raksasa yang berlutut di depannya dengan tunduk di arena. Sang pahlawan dengan nada mengejek mengatakan bahwa makhluk-makhluk lemah itulah yang disebut orang zaman sekarang sebagai konstelasi. Dia melaporkan bahwa malaikat berada pada level yang lebih tinggi dan bahwa mereka mengunjungi sukunya di masa lalu untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, sang arkeolog mulai mengatur semua fakta yang terungkap dalam percakapan itu secara mental. Pria tua itu menyimpulkan bahwa di era sang pahlawan, malaikat dan iblis sedang berperang dan kaum barbarian memutuskan untuk ikut serta. Namun kaum barbarian dikalahkan, hanya menyisakan Wolfgang, yang mencari balas dendam dengan melancarkan perang sendirian. Dia menghadapi seluruh gerombolan sampai dia berhadapan muka dengan pemimpin musuh yang mengatur seluruh bencana itu. Sang barbarian akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang mengerikan dan diubah menjadi batu oleh mantra iblis. Tersentuh, Yarin memegang tangan sang pejuang yang terkulai dan dengan hangat meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan penjahatnya. Sang pahlawan membuang muka dengan ekspresi sedih, mengingat keluarganya yang hilang di era yang jauh itu. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan kendali atas emosinya sendiri yang menyakitkan yang telah muncul di benaknya. Ilmuwan tua itu meminta maaf atas ingatan yang menyakitkan itu. Namun sang pahlawan mengatakan dia perlu mengingatnya untuk menjaga fokusnya. Sang ilmuwan tua itu mengambil kesempatan untuk dengan rendah hati meminta satu bantuan terakhir dan penting kepada sang barbarian. Dengan ekspresi yang sangat serius, Wolfgang memberikan izin kepada pria itu. Saat memberi wewenang baginya untuk mengajukan permintaan, pria tua itu mengatakan bahwa dia perlu memverifikasi keaslian sejarahnya untuk memvalidasi penemuannya sebagai peninggalan yang masih hidup. Sang barbar memberikan senyum sinis saat mendengar bahwa dirinya dianggap sebagai peninggalan berharga dari masa lalu umat manusia. Pria tua itu berdiri dengan penuh semangat dan mengeluarkan benda misterius dari sakunya. Di bawah pengawasan keduanya, dia menunjukkan patung Buddha kecil bersinar yang diciptakan oleh konstelasi itu sendiri. Dia memiliki kontrak dengan pria tua tersebut, menjelaskan bahwa dia hanya perlu memanggil roh ini sebentar dan bertanya apakah Wolfgang bersedia melihatnya. Sang pahlawan membuang muka dengan ragu, tidak ingin terlibat lagi dengan roh-roh konstelasi yang lemah ini, tetapi Yurin tersenyum hangat dan memohon bantuannya, mengatakan bahwa karir akademisnya bergantung pada tes ini. Sang barbar menghela napas dan menatap gadis berambut merah itu, hatinya melunak melihat permintaan tulus dari teman barunya. Dia meyakinkan bahwa pria tua itu akan membantu memburu iblis tersebut, dan sang pahlawan akhirnya setuju, membuat keduanya sangat bahagia. Pria tua itu mulai melakukan pemanggilan, dan patung Buddha kecil itu bersinar dengan energi ilahi yang intens dan hangat. Entitas Buddha prajurit yang sangat besar muncul di ruangan itu, membungkuk saat mengenali sang legenda di depan matanya. Arkeolog tua itu bingung saat membaca pesan sistem yang mengungkapkan betapa pentingnya sejarah sang pahlawan. Dewa Timur itu memberikan penghormatan tulus kepada sang barbar karena telah mengakhiri perang suci secara definitif. Wolfgang meminta pria tua itu untuk menghindari formalitas, mengungkapkan bahwa baginya perang itu hanyalah kemenangan setengah hati. Sang dokter meminta maaf, tertawa canggung, saat dia mengaku bahwa energi mananya habis dengan cepat. Bagaimanapun, dia senang bisa memastikan identitas Wolfgang dan dengan tulus berterima kasih atas waktunya. Sementara itu, di kedalaman ruang bawah tanah, Dungeon, yang gelap, seseorang berjalan perlahan menyelidiki puing-puing tempat itu. Pria itu sangat terkejut saat menemukan kapsul penahanan yang sangat besar. Benar-benar hancur di lantai. Dia gemetar ketakutan, tidak bisa membayangkan kekuatan tidak masuk akal macam apa yang menyebabkan kehancuran katastrofik tersebut. Melalui telepon, ketua tim Mayan berteriak marah saat mendengar bahwa Raja Slime telah menghilang secara misterius. Kakaknya melaporkan bahwa kapsul itu hancur dan tidak ada lagi monster di lantai 3 bawah tanah. Dia kehilangan kendali dan mengatakan bahwa hanya pemburu kelas S yang mampu memecahkan penghalang pelindung itu. Pemuda itu bersumpah bahwa hanya 2 pemburu kelas F yang masuk di pagi hari,
salah satunya adalah pemula yang baru mendapatkan lisensinya sehari sebelumnya. Karena curiga, sang pemimpin segera memerintahkan penyelidikan atas hidupnya dan meminta informasi itu dikirimkan. Dia memperingatkan bahwa dia akan menuntut agensi dan mengungkapkan identitas perusahaan untuk mendapatkan bukti dengan cepat. Sang kakak meminta 1 miliar yang tertunda dan dia berteriak dengan marah untuk mengirim karyawan pergi tanpa membayar apapun. Keesokan harinya di sebuah mall besar, sinar matahari menyinari iklan diskon di jendela toko. Wolfgang dan Yurin duduk di toko sepatu dan sang barbar memanggil gadis itu untuk menanyakan sesuatu yang serius. Dia menunjukkan kartu debit dan bertanya dengan bingung mengapa dia tidak bisa menggunakannya untuk berbicara dengan orang yang jauh. Gadis itu benar-benar bingung menyadari sang barbar salah mengira kartu bank sebagai ponsel. Dia melaporkan bahwa dia menerima benda persegi panjang lain yang lebih besar di kamarnya tetapi memutuskan untuk tidak membawanya, mengira itu tidak berguna. Dengan setetes keringat di kepalanya, wanita muda itu menjelaskan bahwa dia hanya tertukar dalam penggunaan kedua perangkat tersebut. Sang barbar membela diri, mengatakan tidak ada yang mengajarinya dan mengeluh tentang cara gadis itu menatapnya. Dia hanya menyeringai dan berjanji untuk mengajarinya semua tentang teknologi modern. Segera setelah mereka selesai berbelanja, petugas toko akhirnya mendekat, meminta maaf atas keterlambatan dalam menemukan model yang ideal. Dia menunjukkan ukuran terbesar yang tersedia di toko dan terkejut melihat sang barbar memakai ukuran di atas 15. Sementara itu, di tempat lain di mall, seseorang memegang foto Wolfgang dan mencarinya. Seorang pria misterius berkacamata hitam mengawasi aktivitas di toko pakaian. Mencoba mencari sang pahlawan, Yurin menunggu di luar ruang ganti, berkomentar bahwa pakaian baru itu tampak pas di tubuhnya. Dia keluar mengenakan mantel coklat elegan dan baret abu-abu, tetapi si rambut merah berpikir dia terlihat seperti kakek-kakek. Dia menyesuaikan kerah baju dan menyarankan untuk melepas topinya, memuji bahwa sekarang dia terlihat seperti pegulat profesional modern. Mereka pergi membawa tas belanjaan dan gadis itu menasihatinya untuk selalu berpakaian rapi mulai sekarang. Sang barbar menggerutu tentang kerumitan zaman modern dan meminta waktu sebentar untuk pergi ke kamar kecil. Dua pria mencurigakan dengan haude dan kacamata mendekati Wolfgang, berencana untuk menangkapnya dengan kejutan di lorong. Wolfgang sangat bingung di depan kamar kecil, tidak mengerti mengapa ada dua pintu yang berbeda. Tiba-tiba, sinyal sistem muncul di belakangnya, menunjukkan bahwa kemampuan lari cepat telah diaktifkan. Seorang pemuda berkerudung putih berlari dengan kecepatan tinggi dan mencoba merampas salah satu tas belanjanya, tetapi sang pahlawan bahkan tidak bergerak, dan pencuri itu akhirnya terlempar jauh karena benturan tongkatnya sendiri. Preman kedua maju dengan tangan yang terbakar, melayangkan pukulan kuat yang ditujukan tepat ke sang pahlawan. Namun, Wolfgang mengulurkan tangannya dengan sangat mudah untuk menghentikan dan menetralkan serangan pria itu sepenuhnya. Dia mencengkeram bagian atas kepala lawan berotot itu di udara hanya dengan satu tangan dengan cara yang memalukan. Wolfgang mengungkapkan bahwa dia tahu dia diikuti oleh mereka sepanjang hari dan menuntut untuk mengetahui siapa yang mengirim mereka. Preman yang gemetar itu bertanya apakah dia Wolfgang dan memerintahkannya untuk ikut dengan tenang. Kesal, sang barbar mengetatkan jari-jarinya, menghancurkan kacamata dan membuat lawan berteriak kesakitan karena tekanan. Pria itu putus asa, berteriak minta tolong. Melihat kekuatan pemburu kelas F ini benar-benar gila, mengabaikan teriakan, Wolfgang mengulangi pertanyaan awalnya, ingin tahu apakah mereka berasal dari Guild Song. Di kamar kecil, Yurin mencuci tangannya, berkomentar pada dirinya sendiri bahwa sang barbar sangat merepotkan untuk diurus. Dia khawatir sang barbar tidak tahu cara menggunakan kamar kecil dan menyesal tidak bisa masuk bersamanya untuk membantu. Dia melemparkan preman itu ke tanah dan memberikan peringatan yang jelas bahwa jika ini terjadi lagi, dia akan menghapus guild mereka dari peta. Benar-benar terluka dan takut, kedua preman itu lari secepat mungkin dari tempat itu. Yurin akhirnya keluar dari kamar kecil dan menemukan kacamata hitam yang hancur tergeletak di lantai lorong. Dia bersikap tenang dan menyarankan mereka pergi makan, sementara dia berjanji untuk mengajarinya cara menggunakan ponsel di kediamannya. Mereka berdua berjalan bersama dan dia bertanya apa yang ingin dia makan, berjanji untuk menghabiskan semua uang di kartu dokter tersebut. Pagi itu, Guild Song mengajukan tuntutan hukum senilai $1 juta terhadap mereka karena insiden di Dungeon. Sang pengusaha meminum minumannya, menggerutu bahwa menyalahkan pemburu pemula kelas F untuk hal ini benar-benar tidak masuk akal. Mereka memperdebatkan tuntutan kompensasi yang konyol tersebut. Sementara Guild mencoba menghindari pembayaran biaya yang terhutang, Direktur menuntut konfirmasi mutlak bahwa pemburu yang dikirim ke sana memang hanya dari kelas terendah. Pengusaha tersebut menyatakan bahwa dia memiliki banyak pengalaman pasar dan pernah bekerja sebagai pemburu profesional di masa lalu. Mereka memutuskan untuk menganalisis rekaman kamera yang dikirim sebagai bukti untuk tuntutan hukum oleh Guild untuk mendukung tuduhan tersebut. Rekaman keamanan menunjukkan Wolfgang menetralkan kedua penyerang secara brutal dan tanpa usaha apapun. Sang direktur menunjuk pemuda berkerudung dalam video itu, menjelaskan bahwa dia adalah pemburu tingkat tinggi yang terampil. Lawan kedua juga merupakan profesional yang kuat dan bahkan sempat mengejutkan sang barbar. Mereka dipermalukan. Dia melaporkan bahwa Guild menuntut untuk mengetahui siapa yang mendanai mereka, menuduh agensi menyembunyikan level sebenarnya sang barbar. Jun Huan marah dengan keraguan bosnya dan mengancam akan pergi ke Guild secara pribadi untuk menyelesaikan masalah atas fitnah tersebut.
Sang direktur menyarankannya untuk tetap tenang dan menyarankan untuk menuntut balik mereka guna mendapatkan kembali uang yang terhutang kepada perusahaan. Dia setuju dan mengatakan dia harus pergi ke Chiangdam untuk bertemu dengan pemula berbakat guna menutup kontrak yang sangat baik. Janu bergegas ke taksi emas dan meminta sopir untuk membawanya dengan cepat ke lingkungan tujuan. Dia mengutuk para pemimpin guild yang korup dalam pikirannya sambil meratapi karena tidak memiliki uang untuk mobilnya sendiri. Namun saat dia menggulir ponselnya, pengusaha itu tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkan dan matanya melebar. Dia menganalisis video itu dan terkejut melihat bahwa si barbar yang tidak berdaya menghentikan serangan dari level D tanpa berkedip. Mengamati kehadiran pria yang mengesankan dalam video itu, pengusaha tersebut mulai menyusun rencana yang berani di benaknya. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan sang barbar secara pribadi untuk mengetahui apakah dia benar-benar monster seperti yang terlihat. Beberapa hari kemudian, sang barbar yang mengesankan berjalan dengan tenang di penyeberangan jalan dengan pedang kolosalnya. Sang pahlawan merasa peraturan lalu lintas konyol. Menggerutu bahwa raja dunia ini menindas rakyatnya sendiri terlalu keras. Dia menatap lampu lalu lintas, mencoba mengingat instruksi yang dia terima agar tidak tersesat di kota besar dari kejauhan. Si rambut merah melihat siluet raksasanya di persimpangan dan melambai dengan ceria untuk menarik perhatiannya. Mereka memasuki gedung dan gadis itu memberitahunya bahwa dokter sudah sangat menantikan kedatangan mereka. Yarn membuka pintu masuk dengan penuh semangat dan pria tua itu berbalik dengan senyum untuk menyambut kelompok tersebut. Arkeolog itu berterima kasih atas kunjungan mereka dan mengundang mereka untuk langsung pergi ke ruang penyimpanan laboratorium. Pria tua itu terpesona saat ia menyentuh bilah raksasa milik sang pahlawan, membuat sang barbar sangat bingung. Dengan senyum, sang gadis menjelaskan bahwa perilaku penasaran ini normal baginya sebagai pecinta sejarah. Wolfgang menyerahkan jubah bulu yang berharga itu untuk dipelajari. Dan mata pria tua itu membelalak saat mendengar nama makhluk tersebut. Mereka memasuki depot relik yang sangat luas yang dipenuhi dengan rak logam gelap dan berkas-berkas penting. Pria tua itu memperkenalkan sang barbar kepada asisten-asistennya, dan para anak muda itu terkesan melihat sang pahlawan secara langsung. Peneliti berambut merah dengan rambut yang diikat ke atas menatapnya dari dekat. Sangat heran dengan fisiknya yang luar biasa, dia mengulurkan tangannya dengan senyum, memperkenalkan dirinya sebagai Kang Jiho, seorang arkeolog pejabat tingkat tinggi dari asosiasi. Sang pahlawan membalas salam tersebut dengan serius. Sambil dengan bangga mengulangi nama dan silsilah prajuritnya, dia memperkenalkan asistennya yang tersenyum, Jung, yang menyapa sekutu baru kelompok itu dengan sangat ramah. Yarin muncul dari belakang sang barbar, dan dua sahabat itu merayakan reuni mereka dengan pelukan dan tawa di laboratorium. Sang asisten menyentuh bilah raksasa sang pahlawan, matanya bersinar, benar-benar terpesona oleh detail senjata tersebut. Sang barbar menjelaskan bahwa senjatanya adalah pusaka suci sukunya dan pria tua itu bertepuk tangan dengan gembira. Jiho mengatakan mereka tiba di waktu yang tepat untuk membantu mereka memecahkan kode objek misterius dari depo tersebut. Sang pahlawan berbisik kepada si rambut merah, menanyakan apakah para cendekiawan ini selalu seagitatif ini tentang relik. Mata sang barbar membelalak saat melihat palu batu raksasa yang diselamatkan bersamanya dari ruang bawah tanah, Dungeon. Dia bertanya apakah dia mengenali objek tersebut, menjelaskan bahwa relik itu telah menolak semua analisis para ilmuwan. Wolfgang mengingat dengan jelas tangan temannya, Jonas, memegang gagang senjata itu dengan kuat di masa lalu yang jauh. Dia melaporkan dengan penyesalan bahwa Jonas adalah prajurit paling berani dari sukunya yang dulu dan juga sahabat baiknya. Sahabat baiknya bertarung dengan berani melawan gerombolan penyerang dan berakhir dengan kematian yang mulia dalam pertempuran. Senjata itu milik Jonas dan menjadi palu perang yang digunakan sang barbar untuk menghormati kenangannya. Wolfgang mengayunkan palu milik mendiang temannya di medan perang, melenyapkan ribuan iblis. Yarin memperhatikan sang pahlawan dengan kekaguman yang dalam saat mendengar kisah emosional persahabatan di balik relik itu. Sang barbar menatap palu itu dengan mata yang bersinar dan bersumpah bahwa dia akan menemukan iblis yang merenggut nyawa sahabatnya. Yarin memegang tangan Wolfgang dengan hangat, memintanya untuk tidak mencoba memikul beban itu sendirian. Dia tersenyum dan mengingatkannya bahwa sekarang dia memiliki sekutu di sisinya, siap membantunya menyelesaikan semuanya bersama-sama. Wolfgang dengan tulus berterima kasih padanya atas dukungannya. Merasa sedikit lebih lega dengan janji itu, Jiho meminta maaf karena telah mengungkit kenangan pahit, tetapi sang pahlawan menenangkannya, mengatakan bahwa senang rasanya menemukan senjata itu. Dia bertanya apakah dia membantu penelitiannya, dan wanita muda itu menjawab, sangat bersemangat tentang penemuan besar tersebut. Tiba-tiba, mata sang barbar membelalak, dan dia menyela percakapan saat merasakan sinyal aneh di lingkungan itu. Wolfgang mengarahkan tangannya, memperlihatkan fragmen logam segitiga kecil berkilau yang muncul di udara. Sang prajurit mengepalkan tinjunya dengan erat, menyebabkan pelepasan energi listrik yang sangat besar berderak di antara jari-jarinya. Jiho berteriak panik, memperingatkan bahwa ada sistem anti pencurian pada relik tersebut dan itu tidak dapat dipindahkan dari sana. Si rambut merah bertanya, terkejut dengan alasan tindakan mendadak itu. Sementara sang pahlawan menatap objek itu, terintrik. Mengejutkan semua orang, sang barbar melayangkan tinju ke penghalang biru, menghancurkan perlindungan magis itu. Wolfgang berteriak dengan tegas, memusatkan seluruh kekuatannya untuk menembus keamanan ilahi itu untuk selamanya. Dia mengingat panah tajam iblis yang mengenainya sebelum dia benar-benar berubah menjadi batu.
Dia mengingat serigala raksasa dan konfrontasi mengerikan melawan pasukan musuh di kedalaman kuil gelap. Sang barbar mengingat kebencian fanatiknya terhadap para iblis, menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan itu. Tangannya bersinar intens dengan energi kemarahan yang terkumpul selama lebih dari 1000 tahun saat disegel. Dia menyipitkan matanya, fokus pada balas dendam, dan bersumpah untuk menghancurkan musuh bebuyutannya dengan cara apapun. Yarin menatap dengan terpesona pada botol yang berisi mata panah dengan noda gelap aneh yang menempel padanya. Sang barbar memastikan bahwa noda itu adalah darahnya sendiri yang diberkati dengan energi suci yang kuat dari para malaikat. Jiho memastikan bahwa jejak sihir gelap yang tersisa di mata panah itu memang milik iblis yang dicari. Sang ilmuwan memarahinya karena tindakan nekat itu dan Wolfgang meminta maaf karena kehilangan kendali atas emosinya. Dia tersenyum penuh pengertian, mengatakan bahwa berkat kegilaan itu, mereka memperoleh hasil yang sangat berharga. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah membayangkan palu besar itu adalah relik, tetapi tidak pernah menduga mata panah itu. Jiho berkomentar bahwa jika mereka mempekerjakan pemburu iblis sebelumnya, penelitian akan jauh lebih mudah. Dia menjelaskan bahwa membedakan sihir dari energi suci itu sulit bahkan baginya. Seorang pemburu tingkat A yang berpengalaman, sang barbar mengatakan dia belajar mengenali jejak secara alami. Setelah menghadapi puluhan ribu iblis, pria tua itu berteriak dengan marah, mengeluh bahwa asosiasi selalu menolak permintaannya untuk seorang pemburu iblis. Sang peneliti berbalik ke arah pria tua itu dan dengan malu-malu bertanya apakah kecurigaannya salah selama ini. Dia menatap sang barbar dengan penuh perhatian, merenungkan potensinya yang sangat besar untuk menjadi pemburu khusus ini. Menyadari keheningan mendadak saudara perempuannya, Yarin bertanya apa yang terjadi, membuat suasana di ruangan itu tegang. Jiho mengejutkan kelompok itu dengan menyarankan agar Wolfgang secara resmi menjadi pemburu iblis terdaftar. Dia mengingat kesepakatan yang dibuat dengan pria tua itu untuk menyelidiki keberadaan iblis yang mengubahnya menjadi batu. Dia mengungkapkan bahwa meskipun mereka adalah tingkat A, arkeolog biasa hanya memiliki akses ke relik yang sudah ditemukan. Yarin setuju dengan senyuman, memastikan bahwa hanya pemburu iblis yang memiliki akses penuh ke basis data itu. Dia mengatakan kelas itu sangat langka, tetapi dengan kekuatannya yang sangat besar. Tes kualifikasinya akan sangat sederhana. Tertarik dengan proposal pelacakan itu, sang pahlawan bertanya apa yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan lisensi langka ini. Jiho mengatakan itu sederhana dan bahwa dia hanya perlu disetujui dalam tes promosi resmi asosiasi. Namun saat mendengar ini, Yarin ambruk dengan kepalanya di atas meja, membuat saudara perempuannya cukup terkejut dengan reaksi tragisnya. Wolfgang bertanya, tertarik dengan alasan keputusasaan,nya, dan wanita muda itu mengungkapkan bahwa tes tersebut telah ditunda tanpa batas waktu. Sang asisten mengatakan bahwa tombak legendaris Leonidas dihancurkan secara misterius selama tes promosi. Dia sangat menyesalinya, mengatakan bahwa tanpa ujian promosi, mustahil untuk mendapatkan lisensi pemburu iblis. Jiho mengamati sang barbar dengan ekspresi termenung dan mengatakan bahwa untungnya, masih ada jalur alternatif. Wolfgang dan Yarin mengangkat kepala mereka dengan sangat terkejut dan penasaran saat mendengar ada pilihan kedua. Sang asisten menimpali dan memastikan bahwa ada metode kualifikasi legal lain selain ujian resmi. Dengan senyum di wajahnya, dia mengungkapkan bahwa solusinya sederhana dan mereka hanya perlu mendaftarkan sang barbar ke akademi. Sang pahlawan mendengarkan dengan penuh perhatian ide yang tidak biasa itu. Merenungkan apakah ini akan menjadi alternatif terbaik baginya, dia menjelaskan bahwa karena ini adalah kelas yang sangat langka, dia bisa mendapatkan sertifikat dengan belajar di institusi pendidikan tersebut. Yarin bertanya-tanya apakah sekolah itu tidak penuh dengan anak-anak, tetapi saudara perempuannya meyakinkannya bahwa ada banyak orang dewasa muda di sana. Penasaran dengan fakta sejarah sang barbar, Jiho bertanya berapa usia sebenarnya sebelum disegel. Sang prajurit dengan bangga mengungkapkan bahwa 4 musim dalam setahun telah berlalu 33 kali sejak kelahirannya. Semua orang benar-benar terkejut mendengar bahwa dia baru berusia 33 tahun. Yarin menjelaskan bahwa ini adalah istilah Korea yang digunakan untuk memanggil kakak perempuan atau teman wanita. Memahami kebiasaan setempat, Wolfgang memutuskan untuk setuju dan dengan sopan memanggilnya Jiho Nuna. Namun Jiho langsung kesal dan berteriak, menyuruhnya untuk tidak memanggilnya seperti itu dengan wajah yang terlihat tua. Sementara itu, di lorong, sang pengusaha mengatakan dia akan mengirimkan jadwal ruang bawah tanah melalui pesan. Junwan berjalan dengan lelah, berencana untuk menjemput kontraktor baru dari halaman untuk pekerjaan hari ini. Dia tiba-tiba berhenti berjalan saat melihat keributan aneh di luar penginapan. Jun melihat pelat identifikasi di pintu kamar pemburu baru tersebut. 305, dia mengingat insiden mengerikan dengan cairan asam di halaman bawah tanah ruang bawah tanah itu. Jun kembali fokus pada video sang barbar yang bertarung dengan gila di lorong tempat itu. Sang pengusaha menyimpulkan bahwa dia bukan tingkat F biasa dan bahwa dia perlu menguji kekuatannya secara pribadi. Dia berencana untuk mencari alasan untuk memprovokasi sang prajurit dan menukar setidaknya 1 pukulan. Berjalan menyusuri jalan, Yarin menjelaskan dia bisa membantunya dengan rekomendasi untuk masuk akademi. Dia mengatakan Jiho akan membayar denda pemutusan kontrak dan sang barbar memutuskan untuk menyerahkan semuanya di tangannya. Jun mengawasi mereka dari kejauhan saat sang barbar setuju untuk pindah ke guild Jiho di masa depan. Yarin meratapi bahwa satu-satunya hambatan sekarang adalah biaya kuliah dan dia menyadari masalahnya adalah uang.
Sang pahlawan menggerutu bahwa era modern ini adalah jenis masyarakat di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun tanpa emas. Janu tiba-tiba muncul dan dengan murah hati menawarkan untuk membayar biaya masuk sekolah Wolfgang. Namun, dengan syarat yang jelas bahwa sang pejuang harus melakukan sedikit bantuan sebagai balasan langsung. Wolfgang bertanya apakah dia benar-benar ingin menerima pukulan dengan seluruh kekuatannya dan menyarankannya untuk menyerah. Pengusaha itu mengatakan dia adalah hunter level C dan menjamin dia tidak akan pernah tumbang oleh pukulan dari level F rendahan. Yurin menatapnya dengan sangat curiga, berpikir pria itu tampak terlalu lemah untuk berada di level tersebut. Menyadari keraguannya, dia tertawa dengan percaya diri dan memperingatkan bahwa menilai orang dari penampilan fisik adalah kesalahan fatal. Junan memamerkan medali sucinya, mengungkapkan bahwa kekuatannya bisa menyaingi hunter level A. Gadis itu benar-benar curiga dengan pernyataan berani tersebut, berpikir dia hanya menggertak untuk pamer, tetapi kemudian dia mulai bertanya-tanya apakah pria itu menyembunyikan kemampuan luar biasanya yang sebenarnya karena alasan rahasia. Dia menatap artefak di tangan pria itu, membayangkannya sebagai relik yang terhubung dengan konstelasi yang memiliki kontrak dengannya. Yurin dengan serius memperingatkan si barbar untuk berhati-hati. Karena medali lawan memang merupakan relik suci, Wolfgang setuju, mengatakan bahwa orang barbar tidak menolak tantangan dan berasumsi medali itu akan mampu menahan benturan. Dia tersenyum menantang, mengaku penasaran untuk menguji ketahanan kekuatan mistis medali tersebut. Dia menyiapkan tinjunya dan memerintahkan si rambut merah untuk menyingkir agar tidak terkena gelombang kejut. Sang pahlawan memfokuskan tatapannya yang tajam dan tak kenal ampun pada targetnya. Siap untuk melayangkan pukulan yang benar-benar kolosal, dia memerintahkan lawannya untuk memanggil konstelasi pendukungnya sebelum terkena serangan fisik. Sang pengusaha tersenyum dengan percaya diri penuh dan bersiap menerima pukulan. Menerima dimulainya pertarungan, dia mengangkat medali perunggu tersebut dan sistem mengumumkan bahwa roh suci telah menjawab panggilan Junan. Arus udara biru yang kuat mulai berputar hebat di sekitar artefak suci di tangannya. Sistem mengeluarkan peringatan keras mengenai kerasukan spiritual, membuat Yurin terkejut dengan situasi berbahaya tersebut. Dia panik saat melihat dewa telah mengambil alih tubuh pria itu dengan cara yang menakutkan. Siluet bercahaya dari seorang pejabat dinasti kuno dengan tegas menyelimuti tubuh sang pengusaha. Penampilan Janu Huan benar-benar berubah menjadi inspektur kerajaan kuno yang elegan dengan kipas dan topinya. Yurin mencoba mencari tahu identitas dewa misterius dan berwibawa yang telah mengambil alih pertarungan itu. Dia menyadari itu adalah inspektur kerajaan legendaris, Park Munsu, yang sangat terkenal dalam sejarah tradisional. Beberapa pejuang hantu muncul di sekitar sang pahlawan, memerintahkan semua orang untuk menyingkir dari arena. Puluhan tentara kuno memposisikan diri dengan disiplin tepat di depan si barbar yang tak kenal takut. Wolfgang menatap mereka dengan serius dan bertanya apakah dia harus menyerang semua lawan sekaligus. Sang inspektur dengan tenang menjawab bahwa dia memanggil mereka hanya untuk mengumpulkan energi suci bagi pertahanannya. Dia memperingatkan bahwa kekuatan pertahanannya meningkat terhadap orang jahat dan sang barbar tidak akan menderita jika dia murni. Wolfgang hanya menjawab bahwa dia mengerti dan mulai menegangkan otot-ototnya untuk melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, si barbar mendaratkan pukulan yang sangat keras dan merusak ke dada lawan. Proyeksi spiritual itu mulai retak dan sang inspektur sendiri berteriak panik saat menyadari kekalahannya. Wolfgang menjadi tenang setelah melayangkan pukulan dahsyat tersebut dan bertanya apakah demonstrasi itu sudah cukup. Entitas spiritual inspektur kerajaan yang agung perlahan menghilang dari tubuh pengusaha itu. Yurin tersesat di antara begitu banyak tentara hantu, mengeluh bahwa dia tidak bisa melihat apapun. Dia mencoba melihat menembus debu, cemas untuk mengetahui hasil akhir dari ujian kekerasan tersebut. Pasukan roh tiba-tiba menghilang, meninggalkan gadis berambut merah itu kebingungan di tengah jalan. Dia berjalan dengan tergesa-gesa dan melihat pengusaha itu pingsan di tanah, menyadari perselisihan telah berakhir. Dengan cemas, dia bertanya apakah si barbar terluka dan dia hanya menjawab dengan tenang bahwa dia baik-baik saja. Wolfgang mengatakan dia lebih khawatir tentang lawannya dan gadis itu putus asa, takut pria itu mungkin telah meninggal. Kim Jun terbatuk lemah di tanah, meratapi bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencananya. Sang pahlawan memastikan dia masih hidup dan bertanya apakah biaya kuliahnya sudah lunas dengan ini. Yurin mengonfirmasi bonusnya sudah dibayar dan memerintahkannya untuk muncul di pintu masuk akademi pada Senin pagi. Dia mengulangi peringatan itu beberapa kali, menuntut agar dia tidak melupakan janji penting itu dalam keadaan apapun. Janu bangun dengan rasa sakit dan menghela napas lega. Menyadari dia tidak merasakan energi jahat yang datang dari pahlawan tersebut. Dia menatap tangannya sendiri, bingung dengan kekuatan kolosal pejuang yang menghancurkan pertahanan spiritualnya itu. Pengusaha level C itu masih tidak percaya dia menerima pukulan dahsyat dari hunter level A pendatang baru. Dia memperhatikan siluet sang pahlawan menjauh di bawah matahari terbenam, bertanya-tanya apa identitas aslinya. Sang pengusaha bertanya-tanya dengan penasaran apakah Wolfgang mungkin adalah seorang konstelasi atau bahkan makhluk yang jauh lebih tinggi. Di tempat lain, pemuda sombong Kim Jinwoo merentangkan lengannya, memamerkan kekuatan luar biasa dan tato yang ada di tubuhnya. Dinding beton pusat pelatihan rusak parah akibat pukulannya yang keras. Anak laki-laki itu mengepalkan tinjunya, yang bersinar dengan api biru yang intens, menunjukkan tekad bertarungnya yang besar. Diliputi amarah, dia dengan cepat maju, melayangkan pukulan lain dengan kecepatan penuh untuk menguji kekuatannya.
Pukulan itu bertabrakan dengan kekuatan brutal terhadap target, semakin menghancurkan struktur tersebut dengan gelombang kejut yang sangat besar. Jinwoo bernapas berat dan kelelahan setelah melepaskan semua stresnya dalam latihan yang melelahkan itu. Tiba-tiba, layar elektronik pusat pengujian bersinar, mengungkapkan angka skor yang baru saja dicapainya. Dia bersorak setelah menyadari dia mencapai angka 2127 poin dan masih berkembang dengan cepat. Beberapa hari kemudian di pagi hari, tangga besar yang dikelilingi pepohonan hijau muncul sebagai pintu masuk akademi. Yurin berlari menaiki tangga dan menyuruh pengusaha Janu untuk bergegas sementara pria itu menyeret dirinya sendiri. Kelelahan, dia mengejek pria itu, mengatakan bahwa berpura-pura lelah tidak akan melepaskannya dari pembayaran biaya sekolah yang dia hutangkan. Janu Huan mengeluh bahwa itu bukan karena pelit, tetapi karena efek samping parah dari kerasukan spiritual, berkat insiden hancurnya relik tersebut. Periode pendaftaran di akademi terkenal itu diperpanjang di kantor. Direktur mengevaluasi dokumen Wolfgang dan mengatakan pendaftarannya dapat disetujui pada hari yang sama. Karyawan tersebut menyerahkan dokumennya dan mengatakan karena dia level F, dia akan ditempatkan sementara di kelas F. Yurin tersenyum lega. Menyadari ironisnya mereka mendapatkan tempat itu berkat dinding yang dihancurkan Wolfgang, dia mengambil kesempatan untuk bertanya apakah sekolah tersebut mengeluarkan lisensi untuk kelas langka dan pria itu terkejut dengan topik tersebut. Direktur mengonfirmasi kemungkinannya, mengungkapkan bahwa profesor berpengalaman Kim Song-chal menangani area itu. Yurin mengingat nama profesor itu, menyadari bahwa dia akan menjadi kunci masa depan Wolfgang. Direktur mengatakan dia adalah wali kelas F dan mengundang siswa baru itu untuk segera menemaninya ke ruang kelas. Direktur salah menyebut usia mereka dan memanggil Wolfgang sebagai ayah dari gadis itu, membuat Yurin benar-benar tercengang karena kesalahannya. Dia tertawa gugup dan mengoreksi pria itu, menjelaskan bahwa siswa sebenarnya di sana adalah pahlawan raksasa di sampingnya. Direktur menjadi malu dan mencoba meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut, tetapi gadis itu terus menertawakan kekacauan itu. Dia mencoba mengganti topik dengan bertanya kepada siapa dia harus memberikan uang untuk biaya sekolah. Dia melihat siluet seseorang tiba di halaman dan mengatakan orang itu akan mengurus detailnya. Sang pengusaha akhirnya tiba dengan kelelahan dan menggerutu dengan marah tentang sekolah yang dibangun di atas bukit. Di halaman, wali kelas bertanya tentang senjata Wolfgang, dan si barbar menjawab bahwa dia biasa menggunakan pedang panjang. Yurin bertanya apakah senjata benar-benar diperlukan, dan profesor mengonfirmasi bahwa setiap orang perlu berpartisipasi dalam pelatihan. Yurin menyesal telah menyerahkan relik tersebut, tetapi Wolfgang mengatakan dia tidak keberatan dan bisa menggunakannya kapan saja. Dia menatapnya dengan penasaran, tidak mengerti bagaimana dia bisa menggunakan pedang yang terkunci di penyimpanan sekolah. Tiba-tiba, sebuah bayangan dengan kecepatan tinggi melesat melewati mereka dan menyusuri lorong yang berdekatan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Gadis berambut merah itu menghindar, terkejut dengan angin kencang yang dihasilkan oleh orang itu dan mengeluhkan situasi berbahaya tersebut. Wali kelas menunjuk dengan terkejut, mengidentifikasi siluet pria gesit itu sebagai Kim Song-chal sendiri. Pria gesit yang misterius itu berhenti di jalurnya saat mendengar seseorang memanggilnya dengan begitu keras. Dia berbalik dengan tenang, melayang di udara dengan ekspresi tenang dan bertanya apakah benar seseorang memanggilnya. Wali kelas memintanya untuk memandu kandidat Demon Hunter yang baru dan profesor itu terkejut dengan berita tersebut. Wali kelas menunjuk ke profesor yang melayang itu dan mengatakan si barbar bisa segera menemaninya ke kelas. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Wolfgang dan dia bertanya dengan cemas apakah dia benar-benar akan baik-baik saja sendirian. Dia menginstruksikannya untuk menggunakan ponselnya dalam keadaan darurat apapun dan dengan serius memohon padanya untuk tidak pernah memukul siapapun. Yurin menatap matanya dalam-dalam dan memperkuat peringatan bahwa dia tidak boleh membuat masalah di dalam sekolah. Tanpa menunjukkan kekhawatiran, si barbar hanya berbalik dan mulai berjalan menuju wali kelasnya. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Si rambut merah memperhatikannya pergi dengan ekspresi melankolis. Sambil diam-diam berharap semuanya berjalan lancar, Junan mengejeknya, mengatakan bahwa dia terlihat seperti sedang melepas anaknya pergi ke medan perang. Gadis itu pun berteriak. Merasa terganggu, sang tutor kembali mencampur adukan semuanya, memanggil mereka sebagai anak-anaknya, dan Yarin berteriak dengan marah, menyangkal hubungan tersebut. Kemudian, dia berjalan melewati sekolah dan menemukan lorong besar berisi foto-foto, yang tampak seperti aula kehormatan. Janwan menjelaskan bahwa para lulusan terbaik dari setiap kelas di institusi ternama itu dipajang di sana. Dia dengan bangga menunjuk foto Kim Jin-san, mengungkapkan bahwa dia adalah siswa terbaik pada masanya. Sang pengusaha memuji kekuatannya yang tak terkalahkan. Mengingat bahwa dia berasal dari salah satu keluarga paling berpengaruh di negara itu, dia dengan hormat menyatakan bahwa Jien Song melepaskan kehidupan yang mudah karena dia adalah pemburu muda yang benar-benar luar biasa. Yarin mengingatnya dengan antusias, tetapi Joan Huan mengungkapkan bahwa dia menderita di bawah tekanan luar biasa dari ayahnya yang sombong. Si rambut merah muda itu menatap panel foto dengan pandangan melankolis, membayangkan drama menyedihkan dari keluarga kaya tersebut. Sang pengusaha tersenyum masam, berkomentar bahwa pemuda itu dipaksa mengikuti impian yang dipaksakan oleh ayahnya sendiri. Yarin merasa aneh karena dia tahu begitu banyak detail, dan Junan dengan bercanda mengatakan dia suka meneliti kehidupan orang lain. Tutor akademi kembali ke lorong foto, dengan sopan berterima kasih kepada keduanya karena telah menunggu dengan sabar.
Karyawan tersebut memastikan apakah Junhwan benar-benar merekomendasikan Wolfgang untuk program beasiswa agensi. Sang pengusaha tersenyum tipis, ingin mendapatkan pembebasan penuh biaya sekolah sang pahlawan menggunakan bonus tersebut. Yarin memahami langkah finansial itu, dan pria itu bercanda bahwa jika dia punya uang, dia akan membeli mobilnya. Karyawan itu memintanya masuk ruangan untuk menandatangani dokumen tambahan yang diperlukan untuk meresmikan beasiswa. Janu menyuruhnya bergegas menandatangani dokumen, berjanji tidak akan membiarkannya pulang dari mal tanpa tumpangan. Gadis itu berterima kasih dalam hati atas pembayaran tersebut, tetapi mengakui bahwa masih sangat sulit untuk menyukai pengusaha itu. Dia memutuskan untuk menepis pikiran-pikiran tersebut, hanya fokus berharap semuanya berjalan lancar di hari pertama sekolah. Namun, sebuah pikiran yang mengganggu membuatnya gelisah karena dia tahu pemburu Kim Jin Song sangat terkenal. Dia dengan serius bertanya-tanya apa alasan dibalik hilangnya sang anak ajaib secara tiba-tiba akhir-akhir ini. Di loket lain, petugas mengatakan bahwa ini adalah masa pendaftaran dan meminta pemuda Jian Wu untuk duduk dan menunggu. Junhwan melewati lorong yang sama untuk mengurus dokumen, tidak terlalu memperhatikan pemuda yang menunggu di sana. Namun, dengan lirikan ke samping, sang pengusaha merasa pernah melihat wajah bocah berambut biru itu di suatu tempat sebelum matanya membelalak kaget karena akhirnya mengenali identitas pemuda bersweatshirt abu-abu tersebut. Benar-benar bingung. Dia menunjuk dengan jarinya dan berteriak, menarik perhatian Kim Jin Woo di halaman layanan. Saat dipanggil, dia menoleh dengan serius, dan Jan Wan meneriakkan nama aslinya, menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan di akademi. Yarin mendengar teriakan itu dari kejauhan dan teringat bahwa Jian Song adalah elit legendaris di sini yang memiliki bonus keluarga. Dia menatap citranya di panel, mencoba memproses bagaimana anak ajaib yang begitu terkenal berakhir di sana. Pemuda berambut biru itu menegang, dan Yarin mulai menyadari bahwa rambut yang terkenal itu sebenarnya terlihat seperti orang lain. Namun, anak laki-laki itu mengabaikannya dan berjalan dengan kesal menyusuri lorong akses menuju kelas, tidak ingin menghadiri kelas hari ini. Dia sangat menyesal berakhir di kelas F untuk perburuan iblis. Menggerutu bahwa bidang ini membuatnya merasa tidak berguna. Tiba-tiba, profesor yang tersenyum, Kim Song Chiel, muncul tepat di belakang bahunya, menanyakan alasan kesedihannya. Terkejut, pemuda itu berteriak, ingin tahu siapa dia, dan sang tutor memperkenalkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelas F. Sang tutor membenarkan dengan senyum tenang di wajahnya. Mengetahui dengan pasti bahwa dia adalah siswa baru yang terdaftar di sana. Anak laki-laki itu mengeluh, mengatakan bahwa pemburu iblis hanya bertindak seperti anjing pelacak dalam investigasi yang membosankan. Sang tutor membalas bahwa merekalah yang menghadapi bahaya terlebih dahulu. Dan pada saat itu, Wolfgang diam-diam memasuki ruangan. Wolfgang tiba-tiba berhenti berjalan setelah menyadari kehadiran pemuda berambut biru tepat di depannya. JN, yang juga melihatnya, menjadi sangat putus asa. Menunjuk jarinya dengan marah ke arah pahlawan raksasa itu. Dengan marah, anak laki-laki itu menyerang untuk memukul sang barbar. Berteriak padanya karena berani muncul di sana, dia berteriak bahwa dia dipermalukan dan sangat menderita karena pahlawan yang merenggut prestisenya di arena tersebut. Wolfgang menahan pukulan itu dengan sangat mudah, menangkap tinju Jian Wu dan meniadakan semua dampaknya. Dalam sekejap mata, dia melakukan serangan balik, menjatuhkan pemuda berotot itu telentang dengan sangat mudah. Sang barbar menahan lawannya di bawah berat badannya, menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya jauh lebih unggul. Wolfgang dengan mengintimidasi bertanya apakah Guild Songsan mengirimnya lagi untuk mencoba membuat masalah. Pemuda itu berteriak dengan marah, menyuruh sang barbar untuk segera melepaskannya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang guild manapun. Tiba-tiba, sebuah tangan yang diselimuti aura sihir emas muncul di tengah lorong. Menarik perhatian mereka, profesor menggunakan telekinesisnya untuk memisahkan mereka, dan Jian Wu berteriak, mengeluh bahwa lengannya hampir patah. Wolfgang menatap tutor dengan sangat serius dan curiga mempertanyakan alasan intervensi tersebut. Sang tutor hanya tertawa ramah, mengatakan dia pikir lebih baik menghentikan perkelahian antara kedua siswa di sana. Dia merenungkan bahwa dia tidak ingin kehilangan siswa barunya dan mengingatkan mereka bahwa berkelahi di dalam sekolah akan langsung dikeluarkan. Profesor menyarankan agar mereka berdua melakukan sesi pelatihan tempur resmi yang diawasi langsung olehnya. Sementara itu, di luar, Jan Wan memulai percakapan dengan bocah itu, yang merespons dengan ketus tanpa memperhatikan. Jan Wan menyadari bocah itu tidak berubah sama sekali dan bertanya apakah keluarganya masih mengejar kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Bocah itu dengan serius menyarankan mereka untuk berhenti. Sebagai peringatan ramah terakhirnya sebagai mantan rekan, Jian Wu membalas bahwa Janulah yang harus membuang medali tidak berguna yang hampir tidak pernah berfungsi itu. Sang pengusaha membalas bahwa artefak itu adalah pertahanan terbaik yang ada melawan mereka yang memiliki kontrak iblis. Bocah itu memunggungi dan dengan dingin mengatakan lebih baik jika mereka berdua tidak pernah berpapasan lagi sejak hari ini. Janu memperhatikan pemuda itu berjalan pergi dalam diam dan kemudian menoleh dengan berpikir ke arah tangga. Yerin memperhatikan pemandangan itu dengan bingung, tidak memahami hubungan aneh antara kedua pria itu. Kembali ke pelatihan, sang barbar merasa absurd bahwa profesor menuntut mereka bertarung hanya menggunakan kekuatan rasi bintang. Profesor mengatakan bahwa memburu iblis membutuhkan kepekaan untuk melacak jejak menggunakan kekuatan dewa.
Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa siapapun yang tidak menguasai kekuatan ini tidak bisa lolos dan memperingatkan bahwa dia akan menguji mereka berdua di sana. Wolfgang mempertanyakan apa yang terjadi jika mereka bertarung dengan cara lain dan tutor memperingatkan mereka akan dipindahkan ke kelas lain. Jianwu tertawa percaya diri dan mengejek sang barbar, bertanya apakah dia mendaftar ke kelas tanpa mengetahui aturan dasar. Sang pahlawan hanya mengabaikan ejekan itu dan bertanya apakah benar-benar semua tindakan memerlukan kekuatan magis ini. Sang tutor tersenyum dan menjawab bahwa karena ini hanya ujian, dia akan menerima metode lain selama mereka tidak bersentuhan. Dia mengingatkan mereka ini adalah sesi pelatihan, tetapi melarang keras tindakan apapun yang membahayakan nyawa lawan. Profesor memalingkan wajahnya yang tersenyum ke arah pemuda berambut biru itu dan bertanya apakah dia punya pertanyaan. Bocah itu menampilkan aura magis ungu yang kuat di sekitarnya dan menuntut mereka segera memulai ujian. Dia berjalan ke sisinya, berkata dengan kesal bahwa dia ingin menghancurkan wajah pria tua itu sesegera mungkin. Jianwu memperingatkan dengan nada mengancam agar sang barbar sangat berhati-hati. Saat melangkah ke lapangan untuk menghadapi kekuatannya, dia melempar bola tenis yang dilalap api ungu. Bersumpah bahwa Wolfgang akan membayar mahal karena menghalangi jalannya, pemuda itu memukul bola kembali, menembakkan proyektil api ungu di bawah pengawasan ketat profesor. Bola itu berubah menjadi bola api meteor yang meluncur ke arah pahlawan dengan kecepatan tinggi. Dengan bangga, Jianwu merayakan, mengatakan dia hanya mencoba meniru bola api asli untuk menakut-nakuti lawan. Wolfgang menatap serangan itu tanpa rasa takut dan hanya mengeluh bahwa pakaian barunya akan hancur lagi. Bocah itu menyuruhnya menyerah dan memohon pengampunan dengan berlutut jika dia takut dengan serangan api itu. Sang barbar dengan tenang meminta untuk berbicara sebentar, tetapi pemuda itu mengira dia mencoba mengulur waktu. Wolfgang merasa kesal dengan sikap kekanak-kanakan itu dan menyadari bahwa dia harus memukul bocah itu agar dia mau mendengarkan untuk selamanya. Dia memberi lawan hanya 1 menit untuk menggunakan seluruh kekuatan magis yang bisa dia kerahkan di kantor. Yarin menyelesaikan pembayaran penuh biaya sekolah dan berterima kasih kepada mereka. Bergegas pergi ke lapangan, dia dan Janu menuruni tangga luar dengan langkah cepat. Berbicara tentang masa lalu Kim Jin-woo muda, Yarin mengambil kesempatan saat berada sendirian untuk menanyakan pertanyaan pribadi kepada sang pengusaha, yang dijawabnya secara langsung. Dia bertanya apakah ada masalah antara dia dan Jianwu saat mereka belajar bersama di akademi. Pengusaha itu hanya tersenyum ramah sambil menjelaskan bahwa mereka adalah rival hebat dengan hubungan yang rumit. Dia terkejut bahwa perasaan ini masih berlanjut bahkan setelah bertahun-tahun, dan menyimpulkan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan segalanya. Yarin merasa situasi keseluruhannya sangat rumit, tetapi ia menyadari bahwa mereka tidak saling membenci secara murni dan mutlak. Keduanya mempercepat langkah mereka, menuju ke lapangan untuk menyaksikan perkembangan ujian praktik pertama. Dia setuju sambil berpikir, sementara pria itu mengakui bahwa dia juga mengira rivalitas di antara mereka berbeda. Janu menyimpulkan dengan serius bahwa membangun kembali persahabatan lama adalah tugas yang sangat sulit bagi pemuda yang angkuh tersebut. Pemuda berambut biru itu menunjuk dengan jarinya dan dengan bangga mengatakan bahwa dia baru saja mencoba meniru bola api sungguhan. Sang barbar menyipitkan mata dan dengan tenang memperingatkan bahwa dia akan memberi pemuda itu tepat 1 menit untuk menyerang. Dengan tegas, dia memerintahkan lawannya untuk menggunakan semua yang dia miliki dan menunjukkan kekuatan maksimalnya. Tiba-tiba, serangan api besar meledak tepat di atas Wolfgang, menimbulkan banyak debu dan asap. Sang profesor menyaksikan pemandangan itu dengan bingung, tidak mampu mempercayai kekuatan penghancur dari serangan tersebut. Dia berlari dengan putus asa menuju lapangan, berteriak bahwa pemuda itu telah bertindak terlalu jauh dan mengabaikan peringatannya. Bocah itu mengertakkan gigi karena marah, mengeluh bahwa Wolfgang benar-benar merusak kontrak spiritualnya. Profesor itu menyiapkan sihirnya untuk menahan kerusakan dan memberitahu Jianwu agar berdoa supaya sang barbar tidak kalah. Dia bergerak maju menembus asap, mengumpulkan energi di tangannya untuk mencoba mencegah tragedi yang lebih buruk di arena. Awan debu gelap dan puing menutupi seluruh lapangan tenis, mencegah mereka melihat apa yang terjadi. Wolfgang muncul tanpa cedera dari asap, mengeluh bahwa pakaian barunya telah hancur total. Dia mengulurkan tangannya ke dalam portal yang bersinar, dengan tenang meminta izin kepada mereka yang ada di laboratorium. Asisten itu terkejut ketika tangan sang pahlawan muncul dari portal dan mengambil kembali jubah bulunya di lapangan. Sang barbar mengikat jubah bulu Vener di pinggangnya seperti pakaian biasa. Pada saat yang sama, energi spiritual dari serigala legendaris memproyeksikan diri dari jubahnya dan menerjang lawannya. Jianwu jatuh ke tanah, gemetar dan ketakutan, tidak mengerti kemampuan luar biasa apa yang dia gunakan. Wolfgang memasang kuda-kuda bertarung yang buas dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggunya sejak awal. Dia menatap bocah itu dan mengungkapkan bahwa tato black tack di lengannya sebenarnya menyembunyikan energi iblis jahat. Dia melompat ke udara dengan penuh wibawa, menyiapkan tinju besinya untuk menyerang pemuda pemberontak yang terjatuh itu. Wolfgang menghantam tanah dengan kekuatan yang tidak masuk akal di samping Jinwu, menyebabkan seluruh lapangan tenis hancur berantakan. Dia tetap mempertahankan ekspresi dinginnya sementara lawannya gemetar dan menangis dalam ketakutan murni melihat demonstrasi kekuatan seperti itu. Jejak kehancuran yang sangat besar terbuka di lapangan, mengungkapkan gelombang kejut yang sangat besar dan menakutkan yang dihasilkan oleh hantaman tersebut. Jinwu memegangi lengannya yang terluka,
merasakan tanda tato aneh itu terbakar oleh energinya. Profesor Song Ke yang berpengalaman menyaksikan kejadian itu dengan panik, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tanda di lengannya bersinar dengan api merah dan pemuda itu meraung kesakitan saat energi tersebut melahap tubuhnya. Wolfgang mengamati transformasi pemuda itu dengan saksama, mencoba memahami iblis mana yang menyebabkan hal itu. Bayangan menakutkan dari makhluk berkepala 3 yang mengerikan mulai terwujud di belakang Jian Wu. Cerberus legendaris, anjing penjaga dari dunia bawah, muncul dengan mengesankan, meraung dengan kemarahan di tengah lapangan sekolah. Sesosok bayangan menuntutnya untuk membuat perjanjian dengan monster itu agar mendapatkan kembali kekuatan sihir lamanya. Bocah itu menolak, ngeri untuk membuat perjanjian dengan iblis, takut harga yang akan diminta adalah jiwanya. Namun, sosok bayangan itu menekannya dengan keras, memperingatkan bahwa jika dia menolak kesepakatan itu, dia akan segera tewas. Anjing neraka itu meraung mengancam, dan pemuda yang panik itu berteriak agar semua orang lari dan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Wolfgang hanya membungkam pemuda itu dengan tangannya yang besar, menenangkannya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah pada rasa takut. Dia dengan tegas menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa hari ini dan menjelaskan bahwa binatang buas itu justru tumbuh lebih kuat karena ketakutan mereka. Sang pahlawan mengatakan jika pemuda itu menyerah, iblis akan menuntut harga yang mengerikan, meminta rentang hidupnya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa dia telah melihat banyak jiwa hancur oleh perjanjian dan tidak ingin melihat tragedi mengerikan ini terulang kembali. Dia memerintahkan pemuda itu untuk menenangkan napasnya dan menatap anjing berkepala 3 yang mengerikan itu tepat di mata. Profesor itu bersiap untuk bertindak dengan sihir emasnya sambil mengamati keberanian yang luar biasa dari pahlawan barbar itu. Wolfgang berjanji untuk menunjukkan dalam praktik bahwa bergantung pada kekuatan iblis tidak akan pernah menjadi jalan yang nyata menuju kekuatan. Sang tutor tersenyum sinis, menganggap pasangan itu sangat menjanjikan, sementara bocah itu menatap jubah bulu tersebut dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, siluet serigala Fenrare yang luar biasa dan kolosal mewujud di lapangan, bersinar dengan api biru. Aura kebiruan yang sangat besar menyelimuti seluruh lapangan tenis, membuat pemuda berambut biru itu benar-benar kehabisan napas. Serigala legendaris itu meraung dengan mengesankan, mengakui kehadiran Wolfgang dalam memimpin pertempuran itu. Wolfgang menyapanya sebagai teman lama dan menyarankan agar mereka menguji apakah taring tajamnya sudah tumpul dimakan waktu. Fenrare menanggapi dengan angkuh, mengeluh bahwa lawannya terlalu lemah dan sudah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Sang pahlawan mengklarifikasi bahwa dia memanggilnya untuk mengumumkan awal yang baru dan bahwa iblis masih aktif di era modern. Serigala itu berkomentar bahwa 1000 tahun telah berlalu, tetapi menyadari bahwa dia masih terikat oleh rantai pembalasan masa lalu. Dia menyuruh sang pahlawan untuk menyelesaikan pertarungan itu sendirian dan memutuskan untuk kembali ke bidangnya untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan sihir. Jian Wu menatap lantai, tertegun, tidak mampu memproses fakta bahwa dia baru saja melihat dan mendengar seekor serigala raksasa berbicara. Di luar, Yarin berjalan dengan tenang melewati lapangan sekolah, menunggu akhir dari ujian Wolfgang. Yarin mengeluh dengan kesal tentang penundaan itu sementara pria berjas itu menuruni tangga mencoba menenangkannya. Pria berjas itu terkejut dan menunjuk ke sesuatu yang aneh yang mendekat di langit. Pedang sihir raksasa melintasi langit biru, berputar dengan kecepatan tinggi dan menarik perhatiannya. Wolfgang mengikuti lintasan senjata itu dengan matanya dan menyadari bahwa senjata tersebut menuju ke arah yang benar. Dia menggerutu bahwa pemilik pedang itu terlalu lambat dan benar-benar mencerminkan reputasinya sebagai peninggalan kuno. Dia menunjuk ke atas sementara 2 anjing neraka di sisinya mengamati kejadian itu. Dengan terkejut, pedang raksasa itu jatuh dari langit dan menancap di tanah dengan keras. Sambil menimbulkan asap hitam, sebuah plakat mengidentifikasi Profesor Kim Chiel, yang menjelaskan bahwa memiliki kawanan iblis bukanlah hal ilegal. Dia menanyai pemuda itu tentang keluarganya yang berpengaruh dan alasan dibalik pembuatan kontrak yang begitu berbahaya. Sang profesor tetap penasaran karena seseorang yang sekaya dia seharusnya bisa dengan mudah mendapatkan relik suci. Jian Wu menghindari menatap mata sang guru dan dengan malu-malu bertanya apakah dia benar-benar harus menjawab itu. Sang konselor menjelaskan bahwa dia perlu memahami situasi tersebut untuk bisa membantunya menjadi seorang pemburu. Dia mengungkapkan bahwa kontrak yang dibuat dengan Cerberus sangat berbahaya karena mengonsumsi separuh dari sisa hidupnya. Wolfgang terkejut mengetahui betapa parahnya kontrak spiritual yang mengonsumsi nyawa pemuda itu. Jin Wu menjadi termenung dan bertanya-tanya apakah dia selama ini dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan di keluarganya. Dia ingat semua orang merayakan dengan gembira ketika kakak laki-lakinya membuat kontrak dengan rasi bintang. Kontrak dengan entitas asing itu dengan cepat menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh wilayah. Dengan prestise sebesar itu, sepertinya hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi keluarga paling kuat di negara tersebut. Dia mengungkapkan bahwa impian besar ayahnya selalu ingin menjadi seniman bela diri legendaris di dunia. Kontrak dengan entitas tersebut berkembang begitu besar hingga akhirnya meluas ke seluruh anggota keluarga. Semua orang sangat senang dengan pencapaian itu. Namun, keadaan segera mulai memburuk. Anak kedua, yang dianggap sebagai kegagalan, akhirnya menyebabkan bencana dan kehilangan perlindungan rasi bintang. Jin Wu meratap dengan getir, menyalahkan orang itu karena telah merusak reputasi keluarganya. Wolfgang mendengarkan luapan emosi itu dengan serius dan dengan tenang bertanya bagaimana hal itu bisa menjadi kesalahannya di masa lalu.
Sang pahlawan bertanya kepada entitas tersebut apakah alasan kemarahannya adalah kesalahan dalam perlakuan terhadap pemuda itu. Sebuah suara misterius meminta maaf atas kesalahan pemuda tersebut dan memohon pengampunan kepada entitas yang kuat itu. Wolfgang mengklarifikasi bahwa hukumannya sudah berakhir dan sisanya hanyalah masalah keluarga. Sang pahlawan memutuskan untuk memaafkan pemuda itu, tetapi memperingatkan bahwa dia menggunakan kekuatannya dengan cara yang sama sekali salah. Sosok bayangan itu segera setuju, menyatakan bahwa ia sudah punya rencana untuk menyelesaikan situasi tersebut. Wolfgang mengaku dia tidak menyangka kontrak itu akan dibatalkan, tetapi entitas itu sudah tidak percaya pada keluarga tersebut. Jinwoo berdiri dengan marah, mengatakan kakaknya adalah seorang jenius dan dialah yang pantas kehilangan kontrak itu. Wolfgang mengatakan dia tidak mengenal kakaknya, tetapi menjamin mereka tidak menggunakan kekuatannya dengan benar. Dia menjelaskan bahwa ini bukan masalah bakat, melainkan kecocokan dengan kekuatan yang diberikan kepada mereka. Pemuda yang marah itu menunjuk dengan jarinya, menuntut untuk mengetahui apa yang mereka lakukan salah dengan energi yang diterima. Tiba-tiba, pintu kantor didobrak paksa oleh seorang pria dengan sweater abu-abu yang masuk dengan marah. Mata Jinwoo melebar, sangat ketakutan. Saat mengenali kakaknya sendiri berdiri di ambang pintu, sang kakak menatap anak itu dengan tatapan penuh amarah dan memerintahkannya untuk segera keluar dari sana. Di luar, seorang wanita muda berambut merah berlari dengan putus asa di sepanjang trotoar kampus akademi. Dia berteriak meminta rekannya untuk bergegas sebelum terjadi kebingungan massal baru di sekolah. Pria berjas itu tertinggal jauh karena kelelahan dan mengutuk banyaknya jumlah tangga. Jinwoo memohon ampun saat kakaknya menyeretnya dengan kerah baju secara memalukan di sepanjang lantai. Pemuda itu berteriak kesakitan, meminta kakaknya untuk berhenti, tetapi diabaikan dan diseret keluar dari gedung. Adegan dari atas. Sang kakak terus menyeret adiknya tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia melemparkan pemuda itu dengan kasar ke rumput taman, meninggalkannya jatuh dan memar. Jinwoo menangis karena rasa sakit dan penghinaan sambil mencoba memulihkan diri dari benturan di rumput halaman sekolah. Kakaknya menyuruhnya berhenti menangis dan dengan marah bertanya apakah membatalkan kontrak sudah menjadi hobinya. Dia menendang adiknya sendiri karena marah, berteriak bahwa dia bekerja sangat keras untuk memasukkannya ke akademi pemburu itu. Di lorong, sang guru berkomentar bahwa mereka bahkan tidak bisa berbicara tentang sang pahlawan. Karena keributan para siswa, Wolfgang menjawab dengan serius bahwa jika ada masalah, dia perlu segera mengetahuinya. Sang profesor menyeringai dan menjawab dengan penuh teka-teki bahwa situasinya justru sebaliknya. Sang lawan memprovokasi Wolfgang di lapangan, menyuruhnya berlutut dan mengakui kekalahan sekali dan untuk selamanya. Wolfgang berjalan di samping profesor dan bertanya apakah dia tahu tentang energi iblis itu sejak awal. Sang profesor dengan bangga mengaku bahwa dia tahu cara menggunakan kemampuan rasi bintang lebih baik daripada orang lain. Dia mengakui bahwa butuh waktu lebih lama untuk menyadari energi gelap pada Jinwoo daripada pada Wolfgang sendiri. Dia menjelaskan dia baru yakin itu adalah Cerberus yang mengerikan setelah binatang itu akhirnya meninggalkan tubuhnya. Selain itu, sang pahlawan menyadari distorsi aneh di ruang angkasa yang membuat segalanya menjadi cukup sulit di sana. Sihir pemanggilan yang kuat digunakan, membawa makhluk legendaris dan menakutkan ke tengah pertempuran. Situasi menjadi lebih rumit dengan penggunaan kemampuan kuat yang mirip dengan telekinesis di udara. Sang guru bertanya-tanya mengapa dia datang ke akademi karena dia menggunakan begitu banyak teknik berbeda dengan mudah. Wolfgang mendengarkan dalam diam dan secara langsung bertanya apa kesimpulannya tentang semua yang terjadi. Dia menyarankan pahlawan itu untuk segera mengikuti ujian promosi agar cepat maju karena tidak ada lagi yang bisa dipelajari di sana. Wolfgang tiba-tiba memegang bahu profesor dengan kuat dan menyuruhnya menunggu. Saat dia mendengar sesuatu yang aneh, sang kakak terus memukuli Jinwoo di rumput, mengeluh bahwa dia merusak semua usahanya. Yerin datang berlari ke tempat kejadian dan berteriak ketakutan, bertanya apa yang dia lakukan terhadap adiknya sendiri. Dia benar-benar marah dan mempertanyakan alasan dibalik begitu banyak kekerasan yang tidak perlu terhadap pemuda yang jatuh itu. Si penyerang menatapnya dengan jijik dan menyuruhnya menyingkir, mengatakan dia tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Pria berjas itu muncul dan menahan si kakak yang agresif, memperingatkan bahwa dia akan berakhir menghabisi adiknya sendiri. Dia memohon kepada pemuda itu untuk tenang, mengingatkannya bahwa dia tidak pernah bertindak dengan kekejaman dan kemarahan seperti itu di masa lalu. Sang kakak yang kesal mencoba melepaskan diri dan berteriak bahwa jika dia tidak melakukan apapun, bocah tidak berguna itu hanya akan menjadi lebih buruk. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dan mencengkeram wajahnya dengan paksa, benar-benar menghentikan agresinya. Semua orang benar-benar terkejut melihat bekas merah dari tamparan keras tercetak di wajah si penyerang. Seseorang meraih pergelangan tangannya dan dengan tegas memperingatkan bahwa perkelahian di luar Dungeon dapat menyebabkan pengusiran. Sang profesor memegang pergelangan tangan pemuda yang kasar itu dengan kuat. Dengan mempertahankan ekspresi gelap di balik rambutnya, sang guru memperingatkan dengan senyum menakutkan bahwa dia menyeret murid kesayangannya tepat di depan matanya. Dia dengan tenang menyarankan agar pemuda itu menghentikan agresi sebelum keadaan menjadi sangat buruk di sana. Tatapannya bersinar mengancam, mengungkapkan bahwa dia benar-benar bersedia untuk bertarung tepat di sana. Sang kakak mundur, terkejut saat mendengar profesor menyebut sang adik sebagai muridnya sendiri. Si penyerang mempertanyakan bagaimana sang adik yang tanpa kontrak spiritual bisa diterima di sekolah bergengsi tersebut.
Sang guru mengklarifikasi bahwa memiliki kontrak atau tidak adalah masalah yang sama sekali tidak relevan untuk menjadi muridnya. Pemuda berambut abu-abu itu menatap profesor dalam diam, mencoba memahami niat sebenarnya dari pria itu. Mata kekuningan sang guru bersinar dengan intens, memperjelas otoritasnya yang tak tergoyahkan di tempat itu. Secara mengejutkan, sang kakak menyerah dan dengan rendah hati meminta agar mereka menerima sang adik ke sekolah. Setelah membuat permintaannya yang putus asa, dia membelakangi kelompok itu dan berjalan perlahan menuju pintu keluar di ruang kesehatan gedung F. Sang profesor menjelaskan bahwa penghalang sihir sekolah membantu menyembuhkan luka. Dia berkomentar dengan penyesalan bahwa luka asli Jinwoo tersembunyi jauh di dalam hatinya. Yerin menjadi khawatir dan menyimpulkan bahwa semua penderitaan ini berhubungan langsung dengan kakaknya yang kasar. Sang profesor menghela napas dalam-dalam sebelum mulai mengungkapkan rahasia masa lalu keluarga itu. Jinwoo ingat ketika dia berteriak dengan putus asa, mengatakan kakaknya yang jenius seharusnya tidak pernah kehilangan kontrak. Dia ingat membela kejeniusan kakaknya dengan gigih di depan orang barbar itu. Sang kakak dengan getir ingat momen ketika adiknya yang tidak berdaya diterima sebagai murid oleh seorang guru besar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia harus menelan harga dirinya yang sangat besar untuk memastikan masa depan adiknya. Sang guru menyimpulkan dengan bijak bahwa pasti ada rahasia mendalam yang hanya diketahui oleh kedua bersaudara itu. Tiba-tiba, Wolfgang dengan tenang membuka pintu ruangan dan memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi. Yerin menunjuk ke tas besar di punggungnya dan dia membenarkan bahwa dia membawa sisa-sisa anjing neraka. Di tempat parkir, pria berjas itu menegur pemuda itu, mengatakan bahwa agresi seharusnya dihindari. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah keluarga. Namun pemuda itu menjawab dengan ketus agar dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Pria berjas itu bertanya apakah perubahan perilakunya yang drastis berkaitan dengan hilangnya dia secara misterius baru-baru ini. Dia bertanya alasan apa yang bisa membenarkan tindakannya memukul saudaranya sendiri dan menginterogasinya tentang investigasi rahasianya. Malam turun menyelimuti tempat parkir akademi. Saat keduanya melanjutkan percakapan tegang mereka, pemuda itu masuk ke dalam mobil dan dengan dingin mengungkapkan bahwa dia berhenti menyelidiki ayahnya sendiri karena sang ayah telah meninggalkan asosiasi. Jen Sang bertanya apakah asosiasi Hunter sudah tahu bahwa ayah mereka memiliki kontak dengan energi tersebut. Pemuda berjas itu mengaku bahwa dia sengaja menghilangkan detail tersebut dalam laporan akhir untuk menghindari masalah yang lebih besar dengan kelompok tersebut. Asosiasi Hunter pasti akan sangat marah jika mereka mengetahui dia menggunakan kekuatan iblis. Jin Sang menyimpulkan bahwa sekutunya memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian itu ke asosiasi hanya untuk mencoba melindunginya. Dia menjadi termenung, tidak tahu apakah harus berterima kasih atas bantuan ini atau menyimpan dendam terhadap sekutunya. Pria berjas itu diam-diam menyaksikan kendaraan tersebut melaju di jalan saat matahari terbenam di Cakrawala. Sebuah tanda bercahaya di depan gedung besar mengidentifikasi markas asosiasi Hunter di malam hari. Pemuda berambut coklat itu terkejut mendengar mereka berencana membuat baju zirah menggunakan sisa-sisa tubuh Cerberus. Wolfgang mengonfirmasi niat tersebut sambil meminum soda dan bertanya apakah dia mengenal pandai besi yang terampil di wilayah tersebut. Wolfgang meminum sodanya dengan tenang sambil meminta orang itu menjelaskan bagaimana pasar modern bekerja. Dia menjelaskan bahwa saat ini para hunter menjual bangkai monster di pasar dan membeli peralatan yang sudah jadi. Urin sedikit ragu, mengatakan dia tidak terlalu sering menggunakan pasar dan biaya transaksinya sangat tinggi. Asistennya memutuskan untuk mendaftarkan barang tersebut dengan imbalan bantuan di masa depan untuk penelitian ilmiahnya, dan dia langsung setuju. Saat ditanya peralatan apa yang harus dibeli dengan uang hasil penjualan, Wolfgang mengaku dia tidak membutuhkan apapun. Pengakuan sang pahlawan membuat pasangan itu sangat bingung, tidak mengerti siapa yang akan menerima baju zirah baru itu. Presiden perusahaan mengetahui bahwa kulit Cerberus telah didaftarkan dan putra bungsunya belum kembali. Pria berkuasa itu menyipitkan matanya. Terkejut mengetahui putra bungsunya masih hilang, sekretaris melaporkan seluruh perkelahian antara Jinwoo dan Wolfgang serta pemukulan yang diterima pemuda itu dari kakaknya sendiri. Setelah mendengar nama Wolfgang, Presiden segera memerintahkan seorang cleaner, pembersih, disewa untuk menangani kasus ini secara diam-diam. Dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membiarkan Jinwoo tetap hidup dengan cara apapun hanya untuk menjamin stabilitas mental Jinong. Dari dalam ruangan, Presiden memerintahkan putra bungsunya dibawa kembali agar dia sendiri yang bisa memutuskan hukumannya. Jin Sang menghentikan langkahnya di lorong gelap. Menunjukkan kekhawatiran besar akan keselamatan saudaranya, ayahnya muncul di belakangnya secara mengejutkan dan bertanya sejak kapan pemuda itu mendengarkan percakapan rahasia tersebut. Dia meminta maaf kepada ayahnya dengan kepala tertunduk sementara pria itu dengan dingin meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Sang patriark mengungkapkan dengan tatapan ambisius bahwa tak lama lagi entitas yang kuat akan bangkit dan memberi mereka kendali atas dunia. Jen Sang mulai berkeringat karena ketakutan murni saat menyadari kegilaan yang sangat besar di balik rencana ambisius ayahnya. Dia membungkuk hormat di hadapan ayahnya dan memutuskan untuk pergi secepat mungkin untuk mencerna segalanya. Pengusaha itu dengan dingin memerintahkan sekretaris untuk terus mengawasi Jinong juga, yang sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit di ruang kesehatan sekolah. Jen Sang menghela napas panjang karena kelelahan. Dia ingat saat saudaranya menyerahkan selembar kertas berisi gambar tanda sihir rahasia.
Gambar itu menunjukkan wajah menakutkan Cerberus agar dia menato tanda itu di tubuhnya dan membuat kesepakatan baru. Kakaknya menjamin bahwa menerima tuntutan monster itu akan dengan mudah mengubahnya menjadi hunter tingkat sea level. Namun, sang adik menolak, ketakutan, mengatakan dia lebih memilih berlatih keras untuk membangun kembali kesepakatan dengan rasi bintang. Jian Sang memperingatkan dengan serius bahwa jika dia tidak menerima fakta iblis itu, dia akan berakhir dieliminasi oleh ayahnya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa sang patriark tidak akan ragu untuk menghabisi mereka dan bahwa kesepakatan dengan iblis itu akan berfungsi sebagai perlindungan. Pemuda itu menjelaskan bahwa ayahnya menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba membangkitkan kekuatan luar biasa yang tidak bisa diabaikan oleh asosiasi. Sang adik menyarankan untuk meminta bantuan teman dari asosiasi, tetapi ragu setelah mengetahui harganya, yaitu setengah dari umur hidupnya. Dengan mata yang tertutup bayangan, sang kakak dengan getir mengaku bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia mulai menangis sedih, mengungkapkan bahwa jika dia melakukannya, sekutu tersayangnya akan berakhir dihabisi. Dia dengan putus asa meminta sang adik untuk patuh, karena itulah satu-satunya alternatif agar semua orang bisa bertahan hidup. Jin Woo menangis dalam diam, mengingat semua rasa sakit yang ditanggung kakaknya sendirian untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, cahaya biru muncul di udara di tengah ruangan, dan tangan raksasa mulai terwujud di dalam portal. Jin Woo terbangun dengan terkejut dan melompat dari tempat tidur, mengira hantu aneh mencoba menangkapnya di sana. Wolfgang menjulurkan lengannya melalui portal sihir untuk menangkap anak itu secara komikal sementara rekan-rekannya menonton. Di tengah malam yang dingin, Jinong berlari dengan kecepatan tinggi menuruni tangga dan berseluncur dengan lututnya di atas aspal. Dia berlari dengan putus asa, tahu dia harus bertindak sangat cepat sebelum kaki tangan ayahnya mencapai saudaranya di kantor. Sang master berpengalaman meregangkan tubuh di kursinya saat menyadari waktu yang disepakati telah tiba. Dia memperhatikan siluet bertopeng pemuda itu melalui jendela kaca. Berlari dengan kecepatan penuh melewati halaman sekolah, sang master menyeringai, merasa cukup penasaran melihat pemuda itu bertindak begitu putus asa di tengah malam seperti itu. Pemuda bertopeng itu membuka pintu ruang kesehatan, tetapi hanya menemukan tempat tidur kosong dengan portal biru yang sedang menutup. Jin Sang dengan hati-hati memasuki ruangan gelap itu, berharap dia telah menemukan lokasi penyelamatan yang tepat. Dia dengan cepat membuka tirai ruang kesehatan untuk memeriksa apakah saudaranya masih beristirahat di sana. Pemuda bertopi itu sangat terkejut menghadapi tempat tidur rumah sakit yang benar-benar kosong di depannya. Dia mengumpat, kesal karena tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa saudaranya sudah meninggalkan ruang kesehatan. Tiba-tiba, energi sihir emas yang kuat menyelimuti tubuhnya dan mengangkatnya ke udara, membuatnya sangat ketakutan. Sang profesor muncul di pintu dan mengungkapkan bahwa dia sudah menduga penyusup bertopeng itu sebenarnya adalah Jinong sendiri. Sang master dengan tegas memerintahkannya untuk ikut dengan tenang guna menghindari keributan yang lebih besar di sekolah.